mulai dari mulai jajaran medis, manajerial med, K-ins, lalu dokter ruangan, keperawatan, fisioterapis dok. Semuanya semangat dokter supaya bisa menjalankan proning positioning ini dok di rumah sakit. Jadi memang mungkin sedikit latar belakang ya dok ya, kenapa kita buat sesi ini, sebetulnya memang sudah mulai dijalankan ya dok. Mungkin dokter ingat dulu pernah memberikan materi juga untuk kita ya dok, cuman waktu itu memang siang klinik dengan spesialis seperti itu. Jadi di sini sepertinya memang kita perlu meningkatkan lagi pemahaman, terutama ke yang memang menjalankan ya dok, gitu teman-teman K-ins, dokter ruangan, fisioterapis dan perawat-perawatnya. Makanya kenapa kita adakan sesi ini, dan kebetulan teman-teman yang sudah menjalankan juga ya kadang kendala itu baru ketemu setelah kita menjalankan ya dok. Jadi nanti mungkin teman-teman juga akan share kira-kira kendala apa saja yang sudah didapatkan selama sudah menjalankan proning selama ini. Mungkin itu dok. Nanti untuk materi 45 menit ya dok, seperti kemarin dokter sampaikan. Jadi muter video dok. Jadi nanti ini saya potong-potong Mbak videonya supaya lebih jelas, tapi nanti link akan saya berikan supaya kalau setelah ini bisa dilihat kembali. Siap dokter. Jadi sesi materi mungkin kurang lebih 45 menit, kemudian selanjutnya tanya jawab. Untuk sesi kita mungkin kurang lebih 1,5 jam ya dok ya. Nanti untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh Mbak Evi dok. Mbak Evi monitor ada? Tadi kayaknya udah nyapa dokter. Iya, selamat siang. Ya. Dengan Mbak Evi dok, jadi Mbak Evi ini peer group fisioterapis dok di Departemen Pelayanan Medis di corporate. Jadi ibunya fisioterapis, fisio KTK, sehermina. Jadi nanti dengan Mbak Evi untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin itu. Sedikit mungkin saya sampaikan untuk CV singkat ya dari Dr. Siti Chandra. Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan. Lahir di Wonogiri ya dok ya. Oh di Wonogiri ada Hermina dok. Ada Hermina satu. Saya namanya masih Medika Mulia, masih Medika Mulia. Oh iya dok. Lahir di Wonogiri 27 April tahun 75. Saat ini bertugas di Persahabatan dan di Wisma Atlet ya dok. Iya dok. Dan sebagai pengajar juga, staf pengajar di UI. Lalu untuk S1 dari Trisakti dan untuk spesialisnya dari FKUI ya dok. Iya. Mungkin itu sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan untuk sesi materi kepada Dr. Siti Chandra. Monggo dokter, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Nia. Terima kasih Mbak Evi sudah menyapa. Terima kasih kepada Hermina Corporate atas kesempatannya siang hari ini, Ba'da Duhur kali ini. Sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya share itu bermanfaat untuk kita semua. Saya akan share materi yang saya memang terapkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, karena di sana adanya keluarga saya, adik-adik saya, dokter-dokter umum, kemudian perawat yang selalu silih berganti karena itu relawan, sehingga saya harus sering dan mudah untuk kontak dengan cara membagikan video gitu untuk nakes. Yang saya awalnya sih, saya waktu diajak bergabung, saya berharap ilmu ini akan tersebar karena mereka akan pulang ke tempat masing-masing dan berkahnya kembali ke kita semua dalam kebaikan. Jadi sederhana sih, saya yakin semua sudah punya basic ilmu tentang ini, hanya saja kami di lapangan berusaha mencari yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Meskipun saya tahu saudara-saudara saya dari keperawatan, dari fisioterapis, dari semua keterapian fisik itu punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi pasien. Hanya saja COVID ini kasus khusus karena pertama perlu niat dan keberanian luar biasa untuk bisa masuk dan hands-on memegang pasien. Betul-betul kita masuk harus dengan niat yang tulus, tidak berbalas apapun selain ingin kebaikan dari Allah berikan ke kita. Jadi
Betul-betul saya ingatkan kembali kalau kami mengatakan itu holding space. Jadi kita sebagai nakes tidak hanya dalam suatu tim untuk mengobati, tetapi kita juga membersamai pasien. Adanya kita membuat dia lebih tenang. Belum apa-apa aja kalau ketemu kita sudah nyaman. Itu sudah suatu trust antara kita dengan pasien sehingga mau berkolaborasi. Karena kegagalan dari program rehab kalau pasien menolak, kalau pasien depresi, kalau pasien itu apatis, abulia, itu tidak bisa kita apa-apakan. Saat itu sejawat dari psikologi atau psikiatri perlu masuk. Karena COVID ini luar biasa dampak psikisnya. Enggak cuma ke pasien, kitanya juga. Gitu. Jadi saya ingatkan kembali, kita juga tidak boleh jumawa, ada kuasa Tuhan di atas segalanya, dan kita harus doa dulu kitanya tenang, supaya pasien juga tenang. Ini sharing dari saya ya, Dokter Nia, selama 1,5 tahun jadi pawang COVID. Oke, Dok. Iya, baik, saya izin share ya, Dok. Monggo, Dokter. Nanti materi sudah di Dokter Nia, silahkan Dok dibagikan nanti. Baik, Dokter. Hari ini saya diminta untuk membawakan materi mengenai sharing pengalaman di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tentang positioning prone pada pasien COVID-19. Jadi objektifnya, tapi saya akan ulas dulu ya Dok dari depan, karena supaya menyamakan persepsi antara keluarga saya di sini yang sama-sama dalam keluarga penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Objektifnya untuk mengetahui timeline klinis dari COVID itu sendiri secara garis besar, kemudian rehabilitasi respirasi itu ngapain, kemudian prone atau tengkurap, serta modifikasinya. Kayaknya tidak hanya tengkurap, itu saja. Belum tentu itu saja, tapi ada yang lain yang kita bisa kerjakan berdasarkan pengalaman kami 1,5 tahun terakhir. Ini skematik tentang COVID, penyakit yang luar biasa. Sebetulnya dia adalah kakaknya dari tuberkulosis karena dia juga slightly airborne, karena dia molekulnya sangat kecil, dia menumpang udara, dia bisa hinggap di mana saja, dan dia mencari reseptor ACE2 yang adanya di saluran nafas, yang adanya di saluran cerna, dan yang adanya dalam sistem pembuluh darah. Tidak ada sejengkal tubuh pun yang terlepas dari darah. Jadi kalau itu salah satu tersentil, pasti luar biasa. Tanpa menafikan varian apapun, sistem 3 ini yang akan terkena. Dan itu konsletnya kemana-mana. Tergantung dari mana yang akan kita hadapi saat pertama kali ketemu pasien tersebut. Timeline-nya juga mengingatkan dari mulai akut sampai post-COVID. Karena bagi kita nakes, PR-nya nggak saat terkena COVID saja. Mulai dari dia isoman, kalau rumah sakit menyediakan layanan untuk home care, bisa telerehab, bisa telemonitoring oleh rumah sakit, sampai post-COVID. Karena PR-nya ini nggak habis-habis. Kalau sudah berubah jadi long COVID, dalam 12 bulan lebih sampai 16 bulan, karena saat ini COVID baru sekitar 1,5 tahun, itu gejalanya ada yang menetap. Nanti saya ulang secara skematik supaya lebih memudahkan. Long COVID. Jadi mulai dari semua lini, otomatis kalau vaskes pertama, sejawat-sejawat saya dari dokter umum, atau mungkin teman-teman perawat, fisioterapis yang melakukan layanan home care, tolong dicermati, dilihat apakah ada gejala yang menetap. Karena gangguan-gangguan terkait gangguan otonom biasanya menetap. Ini setelah COVID. PR kita belum selesai. Prone tidak hanya saat akut, sampai nanti tolong dikerjakan. Karena proning merupakan bagian dari lung recruitment, cara kita meningkatkan oksigenasi. Karena pasien seringnya, kalau udah lewat PCR-nya kemudian negatif, nggak mau lagi latihan. 1 bulan kemudian akan cari kami dengan keluhan sesak dan ketakutan kayak waktu dia pertama sesak saat COVID dulu. Ternyata fibrotik. PCR-nya negatif. Dan itu kita ingin cegah karena dampaknya panjang untuk kualitas masyarakat saat ini. Jadi ini skematik, nanti rekan-rekan bisa lihat karena materinya diserahkan. 58% adalah lelah, tapi gejala lain ada, dan gejala itu cukup mengganggu. Rehabilitasi respirasi mungkin beberapa sudah
tahu kalau promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dalam semua bidang. COVID ini masalah kita semua. Tidak ada satupun bidang yang kurang. Semua bidang berperan. Karena keberhasilan adalah keberhasilan dari tim multidisiplin. Setiap profesi harus menyumbangkan yang terbaik bagi penata laksanaan COVID di tempatnya masing-masing agar kita berkontribusi dalam sejarah ini gitu. Karena ini mungkin tidak akan berulang dan kita beruntung mengalami pengalaman ini. Untuk meningkatkan kemampuan pasien dengan sebaik-baiknya, terutama support kita dari bidang optimalisasi respirasi. Ini yang saya kerjakan waktu awal tahun lalu, di mana kami masih pakai APD lengkap dengan hazmat. Saat ini kami hanya menggunakan barcode karena yang harus dilindungi adalah 3 port di entry, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jadi yang penting kita mandi semua bersih dan cuci sehingga aman, tetapi mata, hidung, dan mulut tetap dengan proteksi yang tertinggi. Kami menggunakan N95. Ini pasien kami kerjakan, bagaimana untuk evaluasi fungsional, dan lain-lain. Kita merawat pernafasannya, yang saya pegang otomatis di daerah dada sampai dengan diafragma, induknya, otot nafas. Ini nanti yang saya akan titipkan kepada keluarga saya di Hermina. Tolong dibantu, karena jaringan Hermina sangat besar, dan itu berkontribusi untuk tingkat kesehatan Indonesia. Kalibrasi postur tolong dijaga, karena orang sebelum COVID mungkin sudah punya postur yang jelek, yang untuk ke respirasi kurang baik gitu. Jadi ini diperbaiki. Saya yakin semua profesi punya mata sendiri yang jeli untuk melihat hal ini. Otot-otot apa saja yang berkontribusi, kemudian harus bagaimana gitu. Apa kalau di isoman disarankan apa, kalau sudah masuk disarankan apa. Boleh, yang penting ototnya istirahat. Tapi mohon diingat, pasien COVID ini bukan pasien asma. Jadi jangan didudukkan. Ada yang didudukkan sampai bed reclining-nya tegak gitu. Enak, emang enak. Kenapa enak? Karena pektoralisnya istirahat. Tetapi kalau otot-otot ini ditekuk karena posisi duduk membungkuk, lama-kelamaan diafragmanya pun ketekuk. Kalau diafragmanya ketekuk lewat dari 5 hari, nanti memendek juga otot-otot iliosoas atau yang menggerakkan paha, sulit nanti kita mau mobilisasikan untuk bangkit dari tempat tidur. Jadi sebaiknya mungkin posisi miring lebih baik. Atau kalaupun duduk tidak lama, hanya saat aktivitas makan atau aktivitas tertentu, dan awasi saturasinya. Ini monitoring di kami. Orang-orang saat pandemi ini sepertinya sudah aktif, paham, mengenali apa itu finger pulse oximetry yang dijepit di jari. Jadi bisa digunakan, tapi tidak semua orang bisa beli, sehingga kami juga menggunakan breath count test atau hitung nafas untuk melakukan monitoring. Yang di ujung atas kiri itu adalah peak flow, tapi kami tidak kerjakan saat ini karena termasuk aerosol generating prosedur, tapi saat post-COVID kami kerjakan untuk beberapa pasien yang punya gangguan kompilasi. Jadi COVID-nya sendiri restriksi atau tingkat jaringan, tapi ada misalnya dia heavy smoker atau perokok berat dan lain-lain, PPOK. Jadi itu perlu kita evaluasi karena kemampuan parunya biasanya terganggu lebih dari saat sebelumnya. Ini skala Borg untuk melihat kayak seperti skala nyeri. Jadi kalau nyerinya seberapa Pak? Ini seseknya seberapa supaya kita dan pasien itu kompak gitu. Karena kalau misalnya monitoring kita sulit karena menurut pasien saya nggak apa-apa. Kalau ternyata dia apa-apa berarti dia happy hipoksia. Ini edukasi terkait COVID-19, kami dan teman-teman sejawat keluarga dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran punya RSDCWA Academy. Ini akademi itu kayak diklatnya yang mengordinir dengan Dr. Helmi dan teman-teman yang ada di sana yang melakukan regular training, melakukan pengambilan video beberapa kasus, diskusi yang ada boleh diakses, silahkan. Mungkin Hermina mau mengadaptasi untuk dibuat suatu program khusus Hermina, silahkan, karena ini bisa meskipun kami punya hak atas kekayaan intelektual, tapi kalau ingin diambil diadaptasi dengan mengambil reference dari kami, disesuaikan dengan kearifan lokal Hermina masing-masing, dipersilahkan. Saya sendiri punya digital library, bisa silahkan dilihat. Kita masuk ke materi utama yang diminta oleh Dr. Nia untuk saya sharing dengan Mbak Evi dan anak-anaknya Mbak Evi se-Indonesia dan teman-teman semua dari keperawatan juga serta dokter umum, sejawat dokter umum.
artinya untuk kami adalah lung recruitment. Artinya adalah dibuka paru-parunya seoptimal mungkin seperti kita membuka dompet kalau kita mau mengisi uang. Karena percuma ditinggikan oksigennya, kayak kita guyur uang, tetapi dompetnya tidak bisa dibuka. Dompetnya tidak terbuka dengan maksimal. Sedikit yang akan masuk, sedikit yang akan diserap. Oleh karena itu, lung recruitment adalah rekrutmen jaringan paru yang semaksimal mungkin yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran udara. Oke. Mohon kepada sejawat izinkan saya untuk menyelesaikan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti tanya jawab setelah ini. Ini proningnya. Dari teorinya memang begini, ditengkurapkan, dicari, diganjal di mana yang asal pasien itu nyaman. Dan ini sudah kami kerjakan. Foto ini diambil saat awal pandemi, Maret lalu, Maret 2020. Saat itu saya saat itu di Rumah Sakit Persahabatan, kami ditunjuk jadi rumah sakit rujukan COVID, kami tercebur di dalam perintah yang harus kami patuhi sebagai aparatur sipil negara, dan kami harus berjuang untuk bisa melakukan sesuatu untuk pasien dengan berkolaborasi dengan tim multidisiplin. Kebetulan saya juga tim DPJP visit untuk COVID, jadi tidak hanya untuk rehab. Dan saat itu saya harus memastikan dulu apakah ini aman untuk keluarga saya. Keluarga saya dari tim rehabilitasi medik. Jadi orang-orang terpilih yang masuk membantu untuk melakukan latihan dan memprunkan pasien. Mereka adalah keluarga saya yang luar biasa, dedikasinya luar biasa. Dan kami melakukan rotasi. Karena harus mengurangi paparan tentunya. Tindakan-tindakan aerosol generating procedure kami hindari. Tidak ada nebulizer di Rumah Sakit Persahabatan. Karena itu aerosol generating procedure. Nyawa nakes sangat berharga. Kebetulan saya ada juga di Komite PPI, Penanggulangan Infeksi. Di situ kami sangat melindungi nakes. Semua yang ada di dalam rumah sakit adalah keluarga kami. Jadi harus diperlakukan kan itu berharga. Mencetak satu profesi itu butuh waktu yang lamanya luar biasa. Jadi kami harus melakukan semua dengan itikat baik dan dengan kebaikan untuk melindungi health worker, untuk melindungi tenaga medis, untuk melindungi keluarga Civitas Hospitalia, dan otomatis sebaik-baiknya untuk keperluan pasien kami sendiri. Ini awake proning. Ini saya potong dari video kami di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Pron sepertinya memang mudah dalam teori. Di dalam praktek kami tidak paksakan. Mohon izin yang mencoret layar, mohon bisa dibantu dihapus ya Dokter Nia untuk kebaikan bersama. Mungkin tidak sengaja ini, saya yakin. Iya dok. Iya. Jadi awake proning ini kami selalu menyarankan. Jadi di dalam program di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, kami punya tim multidisiplin, seluruhnya gabung di situ dan selalu diprogramkan usahakan pron 12 jam dalam sehari. Tapi bertahap pasien diajarkan, pasien diedukasi. Tapi kita tidak bisa memaksa. Karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya. Dan dia bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Karena Tuhan dan dia yang berurusan akan amanah tubuh tersebut. Jadi kita menjelaskan kenapa perlu proning. Pak, kalau nggak pron, kalau nggak tengkurap atau minimal menuju tengkurap, atau kayak kita pakai guling miring yang nyaman, semaksimal yang dibisai. Kenapa? Untuk Bapak bukan untuk saya, untuk Ibu bukan untuk saya. Karena paru-paru yang mengembang dengan baik nanti setelah sembuh dari COVID, PR-nya jadi ringan. Karena fibrosisnya untuk yang mengembang itu lebih ringan. Jadi paru-paru fungsinya lebih baik. Dan ini pandemi, tidak ada garansi seumur hidup hanya kena COVID satu kali. Pandemi itu seperti arisan, suatu ketika kena kocokan dapat lagi kena colekan. Jadi betul-betul kami tidak berani macam-macam di sini karena kita pun bergantung pada pertolongan Tuhan. Dengan niat baik kami masuk, kami juga berharap kami pun dilindungi, pasien dilindungi, sejawat kami dilindungi, dan keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah juga dilindungi dengan baik. Saat proning, kami minta bagi yang sadar untuk melakukan proning sendiri. Di sini di video kami minta pasien
Karena di ruangan rata-rata cuma ada satu bantal dan satu selimut ya, Dokter Nia, Mbak Evi. Jarang yang ada dikatakan banyak banyak ini apa selimut dan lain-lain gitu. Jadi itu yang betul-betul kita gunakan the least resources with the maximum gitu. Jadi betul-betul kita gunakan sumber daya yang ada di setiap kearifan lokal seminimal mungkin untuk semaksimal mungkin kebaikan pasien. Jadi bantal tersebut kita minta ke pasien, tolong Pak nanti kita untuk ganjalnya dipinggul. Kok dipinggul Dok? Soalnya rata-rata kita tuh banyak duduk, apalagi mager di posisi pandemi begini, otot-ototnya pendek. Jadi harus didongkrak supaya otot yang namanya iliopsoas itu lebih lentur, kemudian diafragmanya lebih longgar dan lebih nyaman posisinya. Otomatis ini berbeda ya kalau untuk orang obes, gemuk, perutnya besar lain itu kasus yang lain. Tapi ini untuk rata-rata. Karena kebetulan naracobanya ini juga langsing, jadi karena lebih mudah untuk masuk frame dan untuk dicontohkan gitu. Jadi mereka kami minta taruh bantalnya sendiri di dekap, kemudian miring minggir sampai dengan tepi bed, lalu dia tengkurap sendiri. Kalau dia sulit, kita minta minggir dulu, mentok sampai pinggir bed, kemudian bantal ditaruh di sebelah pinggulnya, setelah itu dia tengkurap naik ke atas bantalnya, dan diposisikan. Selimutnya sudah dibuka dulu, digulung, dan kemudian diganjal di posisi leher seperti pakai bantal yang kecil, posisi miring ke kanan atau miring ke kiri. Kepala tidak di tengah, kecuali dia menggunakan high flow nasal kanul dan lain-lain. Karena apa? Kalau ototnya tegang, itu juga mengganggu oksigenasi. Rasa tidak nyaman mengganggu. Beberapa kami berikan obat muscle relaksan. Eprizon, HCl, dan segala jenis kami berikan untuk menenangkan otot-otot trunkus atau torasik. Supaya gerakan torakal lebih baik. Di situ kami akan lihat. Karena tiap orang berbeda. Ada orang-orang yang sudah dengan fibromialgia, ada orang-orang yang sudah mendapatkan antivirus yang itu sangat tajam ke saluran cerna, jadi pasti akan kaku semua karena efek dari langgat sistem di otot-otot. Ini adalah pasif proning, mungkin nampak jelas ya Dokter Nia, meskipun ada coretan. Iya Dok. Iya. Gimana cara ngilanginnya? Saya juga lagi nyari. Nggak apa-apa Dok, itu ada yang mengerjakan coretan secara tidak sengaja. Iya, Dok. Biasanya di layar HP, nggak apa-apa Dok. Jadi yang penting nampak. Nanti kan ada di file asli di Dokter Nia. Di sini saya berusaha breakdown, saya pecah gerakan yang waktu itu kami cobakan. Jadi ini sebetulnya tidak hanya saya, jadi tergantung resources lokalnya ada berapa, karena aslinya butuh 5-6 pasien untuk menengkurapkan. Tapi kalau 5-6 pasien bekerja terus, otomatis tidak semua pasien terpegang mungkin. Jadi mungkin bisa dilihat tergantung besarnya pasien, tergantung kemampuan dari koordinasi dari tim itu mau berapa orang untuk menengkurapkan. Yang saya contohkan ini adalah tekniknya. Tekniknya itu jadi seperti dibungkus, kayak kita melakukan verbeden ya Dok, kalau malah ganti spray, sejawat-jawat keperawatan yang jagonya untuk verbeden, mengganti spray di tempat tidur, dilakukan ditaruh, dimiringkan pasiennya miring mantap, dipasang spraynya di samping, kemudian dikembalikan lagi miring ke sisi sebelahnya lagi, dipasang lagi, persis untuk verbed, persis untuk penggantian spray. Setelah itu dipasang lagi bantal di hip, di pinggul. Kalau ada bantal satu lagi boleh untuk di punggung, kalau nggak ada nggak apa-apa, pinggul saja cukup. Kemudian dibungkus, ditarik ke pinggir. Setelah itu ditengkurapkan perlahan dengan yang ditarik adalah verbednya atau selimutnya atau bungkusnya. Setelah menuju ke tengkurap, baru kemudian ditata atau dirapikan. Hati-hati, ada beberapa orang yang khusus memperhatikan lainnya, terutama untuk mechanical ventilator. Kalau pasien-pasien menggunakan central venous catheter, hati-hati, karena itu bisa tercabut. Bisa terjadi extubate yang tidak sengaja juga. Hati-hati untuk pasien yang sedang diberikan heparinisasi atau antikoagulan, karena kalau risiko perdarahannya tinggi, bisa terjadi memar. Hati-hati dengan kateter, karena kateter yang tertarik juga bisa ada hematuria. Jadi kalau ada hematuria di kateter,
Prone, hati-hati. Miringkan saja dulu menuju kami sebut sebagai modified proning. Jadi konsultasikan kepada tim ruangan apakah pasien ini aman. Ini yang dikerjakan di Montefiore Physical Medicine and Rehabilitation. Ini yang dikerjakan di Montefiore Physical Medicine and Rehabilitation. Proning position. Sama dengan kita kerjakan, dilihat butuh berapa orang di situ, minimal ada 5. Karena 1 yang megang arah kepala untuk semua peripheral yang ada. Harus diperhatikan di sana. Terakhir sama, diakhiri dengan ganjal positioning kepala. Karena ada line-line yang harus kita selamatkan. Apalagi pasiennya yang dilakukan tracheostomy. Itu betul-betul kita harus perhatikan. Karena sternumnya harus disangga. Ini edukasi leaflet yang kami susun di Wisma Atlet. Jadi bagaimana pasien itu tengkurap, bagaimana pasien itu modifikasi tengkurap. Jadi seperti pakai guling, karena ini lebih memudahkan. Targetnya 12 jam tengkurap kalau di Wisma Atlet. Dalam literatur ada yang mengatakan sampai dengan 16 jam atau 17 jam. Tapi kenyataannya kita juga perlu menghindari pressure ulcer, kita perlu menghindari luka karena tekanan, apalagi pada pasien-pasien yang obes, pada pasien-pasien yang albuminnya rendah, atau yang risiko perdarahan, atau geriatri. Yang kulitnya tipis itu risiko perdarahan pasti. Sehingga kita harus mengecek setiap ada pergerakan. Paling mudah adalah merubah posisi saat pergantian shift jaga. Mungkin kalau teman-teman perawat ada yang 6 jam atau 8 jam, ya setiap pergantian itu tolong dirubah. Di awal bergantian, jadi belum terlalu lelah. Bisa per 3 jam atau per 4 jam atau 2 kali dalam satu shift, silahkan. Disesuaikan dengan kemampuan untuk mampu laksana di tempat masing-masing, karena jumlah pasiennya berbeda-beda. Apabila banyak pasien yang dengan topangan, pasien yang perlu observasi khusus, tentu rekan-rekan keperawatan sangat sibuk di situ, karena memang COVID ini luar biasa. The greatest masking device, dia tuh betul-betul bisa menyerupai apapun dan tidak tertebak. Apabila sitokin storm sudah terjadi, perburukan kapan saja bisa terjadi. Oksigenasi dengan cara prone salah satu cara kita untuk membantu optimalisasi dari oksigen pasien untuk perbaikan tidak terjadi permanent damage setelahnya. Jadi ini yang kami kerjakan modifikasinya seperti ini. Biasa selimut justru kami gulung dan jadi bantal karena tebal. Usahakan kalau posisi miring itu pundak ini tersangga. Jadi selimut kami gulung posisinya supaya setidak-tidaknya mendekati lebar pundak. Karena bantal biasanya tidak selebar itu. Jadi bantal lebih nyaman kalau dipakai justru untuk guling. Saya ingatkan kembali, karena kebetulan saya juga di Komite PPI, selain saya di Komite Medis, kami juga di pemantauan pegawai, jadi sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri, teman sejawat kita, semua lingkungan kerja, gunakan masker yang tepat. Hierarki kontrol itu jangan hanya APD yang kita perhatikan. Perhatikan betul budayanya. Tolong bagaimana kita memisahkan baju rongga, baju-baju yang kita gunakan, alat yang kita gunakan saat kita memasuki zona merah, saat kita keluar. Lakinkan dekontaminasi permukaan, antara lain adalah mandi, termasuk kacamata, semua yang nempel di kita. Tolong dibersihkan. Surface dekontaminasi atau dekontaminasi permukaan. Seluruhnya ventilasi, durasi, jarak itu pasti juga diperlukan dilakukan. Di sini kami mengerjakan, kami tidak mengandalkan kepada cleaning service dan lain-lain. Siapa yang mengerjakan, dia yang melakukan untuk dirinya, untuk menjaga dia dan lingkungan. Sebagai penutup, mohon diingat, secara mencari bantuan medis untuk saturasi kurang dari 94. Artinya, kalau saturasi itu turun lebih dari 4 poin, atau cenderung kemudian pasien santai sih, tapi desaturasi. Saat lakukan proning, naikkan dulu oksigennya. Monitor terus heart rate-nya. Apakah nadinya naik? Kalau nadinya naik, berarti ada kompensasi. Perubahan postur jelas berbahaya juga. Jadi perlahan-lahan dilakukan. Makanya adaptasinya ke miring dulu sebelum prone. Awasi skala sesak kalau pasien bisa ditanya. Kalau tidak bisa ditanya, lihat RR-nya. Kalau RR di mesin nggak ada monitor, dok, ukur pakai manual. Jadi dari beberapa orang yang bertugas itu ada satu yang bertugas untuk mengukur berapa banyak rate dari nafas. Kita tahu tentang PCR,
City value kami sudah tidak terlalu perhatikan, pokoknya positif adalah positif, lewat dari 14 hari kita yakinkan aman kalau klinisnya aman. Jadi selama nggak ada paparan baru, perhatikan monitoring semua saat manuver. Mohon diperhatikan betul dan tidak langsung ditinggal karena pasien itu dinamisnya bisa mungkin delay, jadi perubahannya itu terlambat. Perhatikan semua line dan konfirmasi pada tim DPJP apakah ada risiko perdarahan. Boleh tidak saya prone-kan gitu. Aman tidak itu posisi ini. Demikian dari saya, Dr. Nia, Pak Evi, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua dikaruniai keberkahan, keselamatan, dan keberhasilan melewati pandemi ini dengan berbagi kebersamaan terhadap pasien, sehingga kita diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya, dan kita terselamatkan sampai di akhir nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Nia dan Mbak Evi. Saya izin stop share ya, Dok. Terima kasih banyak Dr. Siti Chandra untuk sharingnya, paparannya, berdasarkan pengalaman di Rumah Sakit Wisma Atlet dan Rumah Sakit Persahabatan ya dokter ya. Dan di kami juga sudah mulai sih dok masuk pelayanan COVID dan memang sudah kerja sama tim juga. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab saja kali ya dok ya. Mungkin dari teman-teman sejawat dokter, fisioterapi, teman-teman perawat, silakan mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan nih mumpung ada Dr. Siti Chandra, mungkin atau berbagi pengalaman teman-teman yang memang langsung penanganan pada pasien, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Selamat siang dok. Selamat siang. Baik dok, perkenalkan saya Putra dari Rumah Sakit Hermina Ciledug dok. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam dok. Sebelumnya saya mau mengucapkan dok ini luar biasa sekali dok ya, materi yang disampaikan. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali dok nanti untuk kami yang di lapangan. Baik. Di akhir slide yang terakhir dok itu ada tertera city value diabaikan, maksudnya bagaimana ya dok? Iya dok, iya Mas. Jadi gini Mas Putra, kami kan dulu biasanya kami melihat city value ya, Mas. Mau lihat, oh ini masih parah, ini anu gitu ya. Tapi Sebagai patokan ya dok ya? Ya untuk patokan, terutama untuk pasiennya di rumah, untuk teman-teman yang home visit seperti itu. Tapi di kami pokoknya COVID adalah COVID. Mau city value berapapun. Tapi kalau udah lepas dari 14 hari, kemudian ronsennya stabil, klinisnya stabil, kita anggap ini bekas COVID. Jadi SARS-CoV-2 ini kalau sudah lewat masanya kan mati, debrisnya masih tetap ada di sana. Kalau kami rutin cuci hidung ya Mas, saya harapkan juga nakes melakukan pembersihan hidung ya, karena kan kita hirupnya lewat sana. Jadi kalau kita bersihkan itu jenazahnya COVID itu, bangkainya COVID itu hilang Mas. Jadi kalau kita dilakukan swab rutin berkala, kitanya aman. Karena dia kan nggak tahu SARS-CoV-2-nya itu hidup apa mati. Jadi kalau kita dilakukan swab, kemudian itu positif, kan biasanya orang nanya kan, ini PCR-nya positif nih langsung isoman. Nggak apa-apa Mas kalau memang disuruh isoman, tapi kok ini kok sudah sebulan, 3 bulan, 4 bulan kok positif terus, ini positif persisten. Ada gejala nggak? Nggak ada. Oh itu udah bangkai COVID. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi di kami di Persahabatan sudah lewat masa isoman, tidak ada gejala, ronsen aman, laboratorium aman, bekerja kembali. Tetap tidak apa-apa, tapi tetap dijaga ya, semua protokol perlindungan diri dikerjakan. Kami tetap vaksinasi, kami sudah alhamdulillah sudah vaksinasi yang ketiga. Vaksinasi dengan Moderna kami sudah dapat. Jadi kemudian protokol kesehatan, tempat kami menjaga jarak, ventilasi, durasi, dan jarak betul-betul kita perhatikan. Jangan asal sendirian, kemudian aku kan sendirian
di udara bebas di taman aku buka masker gitu. Karena kan kita nggak tahu di udara itu aman apa enggak ya, Mas Putra, Mbak Evi. Betul sekali, Dok. Iya kan kita nggak tahu, orang yang aman tuh cuma penyelam Mas, karena dia ngangkut sendiri udaranya dipanggul gitu. Kalau kita masih pakai udara yang dipakai bebas oleh semua umat, kita nggak tahu alirannya. Biasa kami itu mengatur dengan melihat dengan korek. Jadi kita nyalakan gitu korek atau lilin, kita lihat kemana sih arahnya. Oh ke sana gitu, arahnya ke kiri. Berarti posisi kita harus di sebelah kanannya, Mas. Jadi karena kita selalu tahu bahwa SARS-CoV-2 ini ngikutin aliran udara, anggap aja dia buaya yang berenang di sungai. Jadi kita posisinya harus di belakang ekor buaya. Nah, kalau di depannya dia nempel di kita. Jadi kalau udaranya alirannya ke sana, berarti kita udaranya ke selatan, kita di utara gitu, Mas. Jadi memastikan kalau aku buka masker, aku nggak didatangi buaya gitu. Jadi duduk paling aman di mana, Dok? Ya, paling aman sih di bawah AC, tapi jangan deket exhaust ya, Mas. Karena exhaust itu yang ngeluarin kan. Betul, Dok. Ya, jadi kalau di ruang-ruang untuk perawatan gitu ya, itu ada exhaust atau mungkin ada ventilasi keluar atau ada HEPA filter, jangan deketin ya, Mas. Karena kan orang mikir udaranya bersih tuh deket situ. Enggak, siapa bilang semua satu ruangan disedot dia. Lah kalau kita di situ sebelum dapat udara yang bersih, kita ketempelan dulu, Mas. Itu mohon diperhatikan, karena yang harus jadi kehati-hatian itu bukan tim zona merah, malah tim zona hijau. Saat kita lepas, rehat, kita anggap teman kita itu baik-baik saja. Siapa bilang? Kan kita tidak tiap hari dilakukan antigen atau swab PCR. Anggap semua teman kita itu berbahaya, suudzon dulu mau tidak mau, buat keamanan. Ya. Jadi gitu, Mas, karena kadang-kadang kita nggak tahu kok, paling berbahaya tuh sekarang malah justru teman, bukan pasien. Karena pasien jelas dia COVID. Iya, Mas. Baik. Itu saja sih, Mas, maksud saya tadi memberikan di belakang, karena kan memang kehati-hatian itu penting buat kita semua gitu. Karena nanti Mas Putra pulang, saya pulang ke rumah, itu kan ada orang-orang yang kita sayangi yang terpapar dari kita ini, para orang-orang yang selalu mengambil risiko, karena kita kerjanya di tempat risiko ya, Mas. Kita kerjanya di zona merah. Iya, betul, Dok. Ya. Kita ini pejuang yang andil dalam sejarah gitu. Jadi harus PD-nya di situ, Mas. Tapi kita lindungi keluarga, caranya begitu. Jadi kalau kami di persahabatan budayanya berangkat sama pulang bajunya beda, Mas. Jadi kalau kita mau pulang tuh mandi, ganti baju, semua dicuci. Jadi yang ada yang kita pakai di rumah sakit itu kita gulung, nanti di rumah langsung direndam deterjen. Jadi kita nggak minimalisir yang ketempelan COVID itu dimanapun kita berada gitu. Begitu, Mas. Baik, ya. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Sami-sami, Mas Putra. Terima kasih moderatornya juga Bu Evi, dokter. Terima kasih. Terima kasih Mas Putra, terima kasih Dokter Siti Chandra. Paparannya cukup lengkap ya, sampai edukasi ke kita gimana caranya untuk prokes. Iya. Mungkin cuci hidung pun yang masih kita abaikan juga ya, Dok. Ternyata itu penting banget. Penting. Soalnya kita nafas masih pakai hidung, Mbak Evi. Iya, betul, Dokter. Jadi betul-betul dibersihkan, karena satu-satunya cara adalah mengurangi paparan. Kalau kita kemasukan maling cuma 1-2, dihajar sama daya tahan tubuh. Tapi kalau masuknya sekompi, dia nunggu kita lemah, dihajar. Kan suatu ketika kita bisa lemah karena kurang tidur, karena pikiran, asam lambung naik, dan lain-lain. Problem kan banyak. Pandemi kan banyak sekali masalah yang terakumulasi. Sampai dikatakan sebagai global kolektif trauma. Jadi sedunia senasib gitu. Nanti kalau touring kemanapun, Mas Putra, Mbak Evi bisa curhatan yang sama tentang apa yang kita lakukan saat pandemi di dunia manapun gitu. Karena memang itu yang harus kita jaga. Mohon, saya tadi lupa naruhkan di dalam presentasi cuci hidung tadi, meskipun ada beberapa yang mengatakan itu teriritasi nanti, tapi buat kami dulu kan menghadapi tuberkulosis ya, Mbak ya, karena kan kami rujukan respirasi. Kami sangat takut dengan TBC kebal obat. Jadi kami cuci hidung memang, karena hidung orang Indonesia kan rata-rata minimalis ya, yang segitu-gitu aja gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Itu tekukan antara hidung kanan dan kiri itu sering nyangkut. Di situ ada virus Epstein-Barr, penyebab kanker nasofaring di sini, ini yang harus kita cuci. Dok, kalau wudhu gimana? Kan juga nyedot terus buang, kan nggak keluar lewat lubang sebelahnya. Saya suka bilangnya begitu. Jadi tolong dicuci terutama pulang kerja lah, supaya nggak diajak tidur kemana-mana, nggak di rumah. Gitu, Mbak Evi. Siap, Dokter Siti Chandra. Terima kasih banyak untuk masukannya.
Mungkin kita Sama-sama. masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini Monggo, ada di room chat, kebetulan dari Mas Sigit dari Hermina Bekasi ya dok, izin monggo. bertanya. Kemarin ada pengalaman dok di ruangan COVID, saat ditidurkan pasien merasa sesak, giliran Nggih. duduk pasien merasa lebih lega. Apakah harus dipaksakan proning dokter? Nggih. Jadi kemarin hanya kami lakukan koreksi postur dan latihan diafragma breathing Nggih. untuk membuka rongga paru sehingga otot pernafasannya lebih aktif. Mohon pencerahan Nggih. ya dokter. Nggih. Dengan Mas siapa tadi, Mbak? Mas Sigit Mas Sigit, Indrajaya ya. dari Hermina Bekasi dokter. Mas Sigit, terima kasih pertanyaannya. Memang Mas, di COVID ini nomor satu tuh cemasnya luar biasa. Kalau kita lihat pasien COVID, jangan diapa-apain dulu, lihat wajahnya. Wajahnya itu yang wajah kaku nggak? Kalau betul-betul itu tuh, wah ini cemas. Karena kalau kepribadian premorbid sebelum sakitnya aja orangnya pencemas, orangnya itu yang perfeksionis, kayak itu, wah itu pas COVID 3 kali lipat itu cemasnya. Apalagi kalau masuk dengan gangguan tidur, kelihatan orangnya gelisah, bos segala macam itu pasti cemas. Kenapa kalau ditengkurapin nggak nyaman? Kan kita memang orangnya rata-rata tidurnya nggak tengkurap. Bahkan menyatakan sunahnya tidur miring ke kanan kan dok, nggak tengkurap katanya gitu. Saya kan tidak suruh tidur tengkurap. Saya minta exercising-nya untuk proning. Kenapa? Untuk lebarin paru-paru gitu. Jadi kita memang harus sebelum menengkurapkan harus edukasi dulu memang Mas Sigit. Dan itu memang PR. Dan tidak semua mau ditengkurapkan karena nanti sesek, nanti ketiban, parunya nggak enak, dadaku ampek gitu. Ya kalau begitu nego. Makanya kami buat modified proning atau miring tadi itu kayak tengkurap diskonan jadinya. Oke deh, nggak kamu, kita miring aja tapi mau ke tengkurap kayak naik ke guling, pakai guling sering kan? Iya sering ya sudah yuk. Kenapa? Karena kalau posisi tengkurap prone-nya itu meskipun rotasi 45 derajat segitu ya, tapi punggungnya kan clear. Jadi alveol yang di belakang itu masih ada kesempatan untuk lebih nyaman dan mengembang efek gravitasinya lebih ringan untuk kerja diafragma gitu Mas. Tapi memang kita tidak bisa paksakan. Jadi nomor satu, adaptasikan dulu dia ke miring. Setelah dia miring nyaman, coba tengkurapnya dengan panggulnya yang disangga. Kemudian di sternum sama di lehernya harus nyaman. Dengan selimut atau dengan posisi apapun untuk dinyamankan. Kalau kemudian Mas Sigit dan sejawat teman-teman semua yang dalam tim COVID merasa lehernya kaku banget tuh, pundaknya kaku luar biasa, harus ditanya pasiennya dari dulu memang kaku, dari dulu sering sakit leher, dari dulu sering sakit kepala, informasikan ke dokter yang dalam tim DPJP, entah dokter rehab, entah dokter paru, entah siapapun yang terlibat dalam layanan COVID, tolong dok dibantu saya lemesin ototnya, itu perlu obat. Yang sering saya kerjakan itu begitu. Jadi saya berikan obat untuk lemas. Jadi teman-teman saya yang kami bilang nih kami tim yang akan parkirin Anda gitu. Asosiasi tukang parkir ini benar-benar kita mau parkirin yang enak, yang nyaman gitu. Supaya mobilnya juga nyaman di tune up-nya. Karena kita di rumah sakit terima servis nggak terima ganti onderdil ya Mbak Evi. Jadi benar-benar cuma membantu aja supaya dia nyaman gitu. Usahakan setelah dia nyaman dia mau dimiringkan minimal. Kalau dia enak dan diatur untuk relaksasi karena di saat COVID ini simpatis dominan. Jadi yang namanya flight or fight, bawaannya tuh mau ngamuk, bawaannya tuh cemas, bawaannya tuh baper, bawa itu semua keluar gitu. Jadi ketenangan itu tergantung dari kepribadian premorbidnya. Kalau orang yang sakit COVID itu sebelumnya adalah orang yang sabar, sebelumnya adalah orang yang menerima akan takdir Tuhan apapun yang Tuhan berikan. Kalau dia bilang why me, Tuhan bilang why not, kan nggak bisa apa-apa, wong kita nggak berkuasa atas nyawa kita gitu. Jadi kalau dia orangnya seperti itu nyaman kita masuk Mas. Tapi tim memang luar biasa tantangannya kalau dapat pasien yang seperti itu. Nggak mau, pokoknya nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya sudah, nego. Miring ya, itu negonya cuma di situ. Oleh karena itu kami buat modifikasi prone. Gitu. Kalau didudukkan sayang karena nanti yang akan terbuka hanya upper lobe, lobus atas, sehingga fibrotik akan banyak di bawah, diafragma bisa tenting atau tertarik oleh fibrosisnya, jantung juga bisa terganggu oleh fibrotik di daerah perikard, di daerah pleura, itu yang akan mengganggu nanti PR kita nanti post COVID-nya lebih cepat capek. Kalah orang PPOK yang berat gitu dengan long COVID yang seperti itu. Jadi ini perjuangan baru dimulai, Pak. Ini belum selesai loh, Pak. Sembuh COVID itu masih ada PR-nya panjang gitu. Ini bukan pilek yang habis itu udah gitu.
Ini nih pilek plus betul-betul, yang betul-betul ujian kesabaran yang luar biasa, dan betul-betul orang yang berserah, yang manut, yang kerjasama trust antar tim itu luar biasa. Itu yang bisa kita tangani dengan optimal. Tapi kalau tidak, minimal cari solusinya tadi, Mas. Latihannya semua sudah bagus yang dikerjakan, tapi itu bisa dikerjakan kan saat kita di dalam. Tapi kalau pasiennya itu mau awake proning atau mungkin modified prone dengan cara miring sendiri, itu lebih efisien. Karena lewat dari 2 jam baru alveol itu terstretch dengan baik. Pertukaran oksigen dan CO2 itu perlu 1/24 detik. Sangat singkat. Tapi kalau 2 jam optimalisasi luar biasa. Supaya otak tidak kurang oksigennya. Meskipun kita berikan oksigen setinggi-tingginya, kalau tidak dilonggarkan alveolnya percuma. Jadi tapi tetap kita berikan maksimal edukasi, kita bantu support mulai nego dari mulai miring tadi. Kalau pasien tidak berkenan, kita tidak bisa paksa. Semua pasien COVID memilih takdirnya. Ini yang kami pelajari dalam 1 tahun. Kalau nggak kita yang stres, Mbak Evi. Harusnya dia mau begini. Kalau dia mau begini, nggak kayak gitu nanti post-COVID-nya. 30 hari dia fibrotik berat. Tapi kan kita bukan siapa-siapa. Itu perlu dalam tanda petik hidayah untuk memprunkan pasien. Karena kalau Tuhan izinkan, dia juga mendapatkan nikmat dan kesempatan untuk mengikuti apa arahan, telinga tidak tertutup, hatinya tidak tertutup. Insya Allah dia mau. Jadi kitanya juga harus menerima dengan apa yang kita dapat. Nah, kalau enggak nanti stres sendiri soalnya, Mbak. Awal-awal itu sudah, aduh harusnya dia begini, kok dia enggak harus. Ya kami nggak bisa paksa, tapi kami berikan edukasi. Karena kalau nanti setelah COVID PR-nya panjang, saya sudah ingatkan. Jadi setidak-tidaknya saya nggak dijewer malaikat. Begitu Mbak Evi. Baik, Dokter Siti Chandra. Jadi memang untuk proning secara langsung kita tidak bisa paksakan pasien ya, Dok ya. Betul. Harus modify proning. Kalau pasien sadar nggak bisa dipaksakan. Harus kerja sama 2 arah. Betul, Dok. Iya. Harus bertahap ya, Dokter ya. Betul, iya. Lagi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu seperti yang Dokter sampaikan tadi, Iya. pasien untuk arah daerah servikalnya atau Iya. mungkin ada low back pain kayak gitu Iya. ya, Dok. Iya. Jadi banyak pertimbangan yang memang harus kita pertimbangkan. Iya. Mungkin dari Mas Sigit, ya, Dok. Terutama yang tadi diinfokan sama Mbak Evi, low back pain, Mbak. Kan kita ngamuk teh hari teh kumaha orang penasaran. Kumaha ngamuk teh hari teh penasaran. Ngamuk naon? Terutama yang tadi diinfo Mbak Evi, kalau ada low back pain itu banyak kumat, Mbak. Karena kan diafragma nempelnya di korpus lumbar, sama dengan iliopsoas. Jadi diafragma nempelnya di lumbal 1 sampai dengan lumbal 2 sebelah kiri, kemudian lumbal 2 sampai lumbal 4 di sebelah kanan, di sisi belakang, di lumbal. Depannya baru di iga. Gitu. Jadi kalau dulunya ada masalah, entah HNP, entah apapun di daerah korpus paralumbal, kumat itu kalau COVID. Dijamin kumat. Karena diafragmanya pusing, dia mau disuruh megangin kor apa mau disuruh nafas. Dia nafas effortful padahal biasanya dia sokong kornya. Jadi pasti kumat, pasti. Mungkin yang punya kinesio taping bisa dikerjakan, kan nggak mungkin kita beri modalitas ke sana. Kami biasanya kita minta di drip anti nyeri atau diberikan obat dimasukkan ke pantat untuk mengurangi nyeri gitu. Belum lagi PR-nya kalau pasien punya wasir, wah itu PR berat itu. Itu ada lagi. Paling itu modifikasinya ke miring. Karena wasir, apalagi yang wasirnya keluar, kalau tergesek perdarahan pasti terjadi karena adanya kekentalan darah yang meningkat pada COVID, sehingga diberikan antikoagulan yang risikonya adalah perdarahan. Ini yang jadi hati-hati, sehingga kita nggak sembarang membolak-balikkan karena pasien bukan telur dadar gitu. Jadi betul-betul harus dilihat mekanismenya. Apakah ada risiko perdarahan? Tidak ada risiko perdarahan, aman untuk kita tengkurapkan atau kita miringkan. Jadi kalau pasien ngeluh nyerinya dari mana itu dicari gitu. Kita harus menganggap bahwa keluhan pasien itu benar sampai terbukti itu bersalah. Meskipun banyak juga yang manja, banyak yang maling ngering atau berpura-pura karena memang butuh perhatian, memang diisolasi, disendirikan dari keluarganya, dijauhkan. Apalagi melewati hari-hari khusus ya, melewati hari raya dan lain-lain itu luar biasa dia sendiri. Kalau orangnya yang bukan mentalnya kuat, ambruknya di sini. Nah, orang-orang yang pencemas, yang mentalnya nggak kuat, itu yang membuat daya tahan tubuhnya stop melawan dan COVID yang menang. Itu yang luar biasa. Kami kita usah
usahakan kita bisa support, meskipun tetap teman-teman dari psikiatri juga memberikan support untuk membantu, karena nggak bisa kalau pasien tidak trust dengan tim dalam perawatan untuk melakukan mobilisasi, kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada daya dan upaya yang kita bisa kerjakan. Satu dengan izin Tuhan, kedua dengan kerjasama tim. Itu Mbak Evi. Siap dokter. Betul. Jadi bertahap semuanya ya dok, tidak Iya, langsung kita proning kan. Iya. Mungkin dari Mas Sigit ada yang mau ditanyakan lagi dengan Dokter Siti Chandra pertanyaan yang tadi, apa cukup? Sudah cukup Mas Sigit? Jawaban dari Dokter Siti Chandra? Cukup ya? Oke. Makasih Mas Sigit. Terima kasih banyak nih Dokter Siti Chandra untuk Sama-sama. jawabannya. Oke dok, ke pertanyaan selanjutnya ya dok yang ada di room chat. Izin bertanya dokter dari Mbak Resti Fauzia, Devi. melakukan suction pada pasien terkonfirmasi COVID boleh atau tidak dok? Tadi kan kalau untuk tindakan inhalasi memang kita sepakat ya dok ya. Ya. Aerosol generating procedure. Aerosol. Ya. Ya, betul. Kami Bagaimana dengan ya. Baik Mbak Resti. Aku nggak dengar ini belum nyalain. Kami di Rumah Sakit Persahabatan tidak mengerjakan nebulizer. Kami tidak melakukan aerosol generating procedure, padahal kami punya ruangan negative pressure. Kami punya closed circuit nebulizer, yang artinya tidak ada yang keluar, betul-betul dari alat, langsung masuk ke lubang titik. Tapi kami tidak gunakan. Karena selalu ada risiko paparan dan nyawa nakes lebih berharga. Jadi kami kalau memang ada obat yang bisa dilakukan drip, diberikan drip langsung intravena. Kalau di Wisma Atlet menggunakan MDI Mbak Puff yang semprot yang kecil. Itu semprotan itu untuk bronkodilator atau untuk mengurangi inflamasi, Symbicort dan sejenisnya, itu biasanya dokter sejawat, dokter paru memberikan untuk memperbaiki inflamasi di atas gitu. Itu disemprot. Jadi hanya ke pasien, langsung ke mulut pasien ngemut langsung semprotkan, jadi kan langsung ke dia, tidak ada kemana-mana gitu. Itu di sana dengan ruangan yang khusus perawatan. Jadi kami tidak melakukan. Di persahabatan kami tidak melakukan. Kalau bisa diberikan dalam bentuk oral, kalau bisa diberikan dalam bentuk IV, kami tidak melakukan. Gitu. Jadi kami, kalau mau melakukan untuk mucus clearance gimana dok? Evakuasi untuk airway gitu ya Mbak. Kita ada obat-obatan yang diberikan. Obat-obatannya diberikan, kalau efektivitas obatnya kira-kira 30 menitan, kita tahu obatnya masuk kapan, tim masuk di situ, obat itu sudah bekerja. Jadi kita, kalau melakukan suctioning bagaimana dok? Di negative pressure. Dan tetap kehati-hatian. Ini di COVID. Kehati-hatian harus dikerjakan. Karena cipratan akan ada di kita. Jadi waktu positioning dimiringkan atau dengan reclining bed kemudian ada di mulut mau dikeluarkan, sebisa mungkin tidak usah pakai alat. Kalau bisa kalaupun pakai alat jangan menghadap ke kita, jadi posisi harus di samping pasien. Kembali lagi, kalau di ruangan kami di negative pressure kami punya tata udara, jadi sisi kanan dan sisi kiri pasien itu di ruangan, satu ruangan yang ada 2 pasien, itu di kami ada exhaust yang letaknya di lantai. Karena ini mekanismenya adalah droplet, jadi dia akan jatuh ke bawah. Exhaust kami ada di lantai keluar. Jadi semua yang jatuh dari pasien akan kesedot ke sana. Posisi kita menjauhi exhaust. Jadi laminary itu kami di tengah, di antara 2 bed, sehingga kami tidak dikontaminasi pasien dari kanan ataupun dari kiri. Jadi pasiennya menghadapnya ke arah exhaust. Kita di belakangnya. Jadi kalau ada apa-apa yang dia keluarkan, cipratannya ke exhaust gitu. Bagi yang tidak ada exhaust, hati-hati. Karena tetap biarpun kita dengan APD lengkap, apapun yang terjadi itu perlindungan tidak 100%, bukan baju tertutup astronot yang untuk Ebola. Ini baju perlindungannya hanya N95, itu berarti filtrasi 95%. Kalau fit, karena tidak semua melakukan fit test. Fit test itu pada waktu kita pakai masker, diikat, dikencangkan, pastikan fit, pastikan tidak ada rongga, kemudian sedot nafas. Waktu itu harusnya kempet maskernya. Waktu kita tiup, harusnya maskernya juga kembung. Kalau nggak kembung dan nggak kempes, berarti masih ada bocor. Kalau masih ada bocor, kalau kita melakukan tindakan dengan potensi aerosol generating procedure, masih ada paparan. Begitu Mbak Evi, begitu Mbak Resi.
Ya, terima kasih banyak Dr. Siti Chandra. Mungkin dari Mbak Resti, cukup jawaban dari Dr. Siti Chandra? Cukup ya, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sama-sama. dokter. Sama-sama, Dan sangat Mbak. membantu ya Mbak Resti. Assalamualaikum Bu Evi. Mas Yudis, Waalaikumsalam. dari tadi udah raise Oh. hand dia. Oh iya, maaf. Mas Yudis. Silakan dari Mas Yudis, Hermina Pastor, Dok. Silakan Ya. Mas Yudis. Assalamualaikum Dokter Siti. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Mohon maaf saya masih pakai masker karena masih di lingkungan rumah sakit, Dok. Iya. Baik. Ya, mohon izin saya bertanya, Dok. Ini kebetulan saya alumni sudah wisuda COVID baru Oh, iya. 2 minggu yang lalu. Karena, Saya senior alumni, Mas. oh, ya, enggak deh, Dok. Jadi begini, Dok. Saya kebetulan terkenanya itu di varian Delta, Dok. Iya. Varian Delta ini, dan kebetulan saya tidak merasakan permasalahan dengan kardiorespirasi, jadi tidak ada sesak, tidak ada anosmia, dan tidak ada itu. Cuman yang saya rasakan adalah di gangguan muskuloskeletal, lebih di muskuloskeletal dan bahkan ke neuro, bahkan saya sempat sempat lemes gitu, Dok. Nah, pertanyaan saya adalah apakah yang memang sudah terpapar dengan varian Delta ini tidak selalu terkena dengan masalah kardiorespirasinya, dan apakah juga yang dengan varian Delta tanpa masalah dengan kardiorespirasi ini perlu disarankan untuk proning, Dok? Nah, mohon satu lagi pertanyaan, Dok. Kebetulan ini pengalaman juga. Kebetulan 2 keluarga saya diambil terlebih dahulu karena COVID. Nah, ini kapan saatnya dari oksigen biasa, misalnya dengan menggunakan NRM per LPM, terus kemudian harus dia naik ke HFNC atau NIV atau ke ventilator, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Itu aja. Makasih Mas Yudis. Turut berduka atas keluarganya ya, Mas ya. Terima kasih, Dok. Insya Allah dikaruniai husnul khotimah ya. Amin. Yang nggak enak di periode tahun ini adalah COVID itu sudah masuk ke ring 1 kita. Yang dirawat itu adalah orang-orang yang kita kenal, dan itu nggak enak banget. Nggak enak. Saya merawat para guru itu juga nggak enak rasanya. Apalagi beberapa guru senior. Beliau sadar betul, salah satu profesor waktu kami rawat, beliau sudah berpesan, kalau ada perburukan, jangan masukkan ICU. Kasihkan ICU untuk yang lebih baik dari saya. Itu rasanya nggak karuan itu. Karena kita tahu, kita bisa dahulukan dia. Tapi saat peak itu kan luar biasa ya, Mas ya, luar biasa. Nggak ada betul-betul tempat. Seandainya kita dirawat pun nggak ada tempat gitu. Betul. Dan tidak ada yang punya kuasa. Karena sampai saya tuh takut buka HP Japrian, karena pasti ada ditanya, bisa dibantu nggak? Ada tempat tidak di rumah sakit pula. Kita bukan direktur juga, direktur nggak bisa menempatkan tempat juga karena memang nggak ada. Kalau sampai ada tempat berarti ada yang bergeser itu berarti wafat. Delta ini memang luar biasa. Delta ini keluhannya tidak khas. Ada yang keluhannya, Mas Yudis masih yang lumayan ada sakit-sakit, Mas. Kita bilangnya encok gara-gara COVID, Mas. Iya, betul. Gampangannya gitu. Itu hati-hati nanti ke post COVID di monitor ya, Mas ya, karena jadi kadang-kadang menyisanya seperti rheumatoid arthritis, Mas. Betul sekali, Dok. LED-nya naik, kemudian LED naik, kemudian ada mungkin eosinofil bisa naik gitu. Jadi nggak enak aja. Itu mialgianya itu nyebelin gitu. Itu yang mungkin mengganggu physical fitness dari Mas Yudis nanti gitu. Itu betul-betul dikendalikan, dan obatinya ya antiinflamasi, Mas. Antiinflamasi baik medikamentosa ataupun pakai modalitas rehab, silahkan digunakan. Itu harus dikendalikan. Tapi apakah tadi pertanyaan Mas Yudis, apakah tetap perlu latihan respirasi? Gitu ya, Mas ya. Kan nggak kena respirasi saya, ibaratnya gitu. Tapi kenapa saya bilang tetap perlu? Yang kasih makan otak itu paru, Mas. Paru-paru itu yang mensuplai oksigen. Alhamdulillah, Mas Yudis survive karena yang kena nggak itu. Kalau yang kena itu jelas
errornya sama dengan generasi terdahulu. COVID sama kita ini lomba mutasi, Mas. COVID-nya ini istiqomah, dia tuh betul-betul berusaha bertahan menghadapi semua gempuran medis. Kita yang bosen kan? Iya. Kadang-kadang wes terserah gitu. Padahal tes COVID mah tetap gitu. Tetap jadi harus betul-betul kita ini sparing partner yang nggak ada lelahnya. Jadi kita juga jangan lelah sama dia. Kita harus lebih pinter dari dia. Kalau Allah berikan Mas Yudis survival terhadap COVID, tapi mungkin ada sequelae di muskuloskeletal, berarti Allah lindungi respirasi, dilindungi respirasi yang dengan sebaik-baiknya sehingga otaknya terlindungi. Karena yang memberi makan otak adalah sistem respirasi gitu. Karena kalau yang kena respirasi nomor 1 pasti brain fog, Mas. Kecerdasan turun itu, Mas. Kalau orang bilang biasa rada lemot habis COVID. Karena memang itulah, kok dulu kreatif ya sebelum COVID, ibaratnya mikir ini tak dikasih ini tak. Sekarang dikasih begini kok bengong dulu gitu. Itu yang kita kenal brain fog karena memang kena hajaran dari hipoksia kronis gitu. Jadi ada juga yang jadi bengek habis COVID, Mas. Jadi nggak kena parunya nggak apa-apa, tapi ke atas nih airway-nya itu nafasnya jadi ngik-ngik gitu, atau apa ya, nafas kayak orang asma siarangan tapi nggak mengi di bawah, atau orang sinusitis di sini. Jadi radangnya kenanya di atas upper airway. Nah, itu penting untuk obat-obat pengendali inflamasi, bisa konsul ke penyakit dalam atau dokter spesialis paru gitu untuk mengendalikan, atau dokter THT tergantung dari keluhannya. Karena COVID tidak pernah tidak meninggalkan jejak gitu. Makanya saya juga latihan, Mas. Waktu awal kebetulan saya kena yang khas waktu awal kan tahun lalu. Tahun lalu itu Maret kami ada pasien masuk dengan pneumonia, geriatri, kemudian saya pegang, kemudian anak pertama saya assessment langsung saya kerjakan, setelah itu saya akan delegasikan ke tim. Nah, alhamdulillah baru saya yang pegang, jadi tidak ada yang kena, 8 orang yang pegang, 8-8-nya terpapar. Tapi alhamdulillah tubuh saya mampu mengenali dengan baik dan membuang, jadi saya pilek itu bisa 1 dus tisu 1 hari. Meler, nggak ada berhenti, mata berair panas, nggak bisa gerak. Yang saya kerjakan apa? Saya puasa. Karena ini namanya sickness anoreksia. Awal awitan itu kayak kucing sakit itu loh, Mas, meneng diem gitu kan. Itu kan betul diem. Karena apa? Tubuh punya kemampuan survival, nggak dikasih makan si corona yang ada di dalam badan. Iya, karena jadi kalau fitrahnya ingin istirahat, istirahat. Jadi kalau pengennya merem-merem, pengennya mingkem. Tapi 2 harian pertama itu kerjakan. Hari sesudahnya tolong berusaha memasukkan masukan yang tidak disukai SARS-CoV-2. Jangan tinggi gula. Jangan tinggi glukos. Kan kita gunakan aja yang ada di dalam badan kita supaya yang kita pakai gitu. Tinggi protein, kemudian karbohidratnya yang tidak high glycemic gitu ya, yang sudah diukur oleh gizi untuk proteksi kita gitu terhadap ngasih amunisinya ke sistem kekebalan tubuh. Jangan kasih makan COVID-nya biar dia nggak betah. Cuci hidung tetap, semua tetap gitu, Mas, tetap, karena ini awal dari perang dan resting itu penting. Posisi terinfeksi sama dengan posisi kita divaksin. Saya kalau divaksin itu kan judulnya kayak menyerupai diinfeksi, tapi dengan cara pasif, dimasukkan benda asing ke dalam badan kita yang menyerupai virus, kemudian tubuh bereaksi. Kan itu diajari kayak sparring partner, latihan tempur sebelum tempur yang sesungguhnya gitu. Jadi waktu itu terjadi ya sama. Waktu saya habis vaksin apa yang saya kerjakan? Ngantuk, tidur, jangan dilawan. Karena tubuh minta tidur. Energinya mau dia push besar-besaran untuk membuat antibodi. Jangan dilawan. Aku masih muda, nggak apa-apa, kuat. Langsung jaga, langsung sore. Oh, nggak apa-apa, yang pada capek cuma jaganya saya pakai sendiri. Besok ambruk. Apalagi Delta, jangan diajak main-main. Ada Delta Plus, Mas. Akan ada terus. Itu terus-terusan ada terus. Dan rata-rata keluhan saat ini yang paling dominan sakit kepala, Mas. Betul, Dok. Dominan sakit kepala. Jadi bukan mialgia lagi, bukan pegel-pegel lagi, tapi sakit kepala, yang kedua diare. Itu banyak, ya. Tapi namanya virus itu self-limiting disease, jadi dia akan hilang dengan sendirinya. Asal jangan kita kasih makan. Jadi 2 hari pertama, contohlah kucing yang di rumah itu, jadi kalau udah memang disuruhnya merem sama mingkem, ya sudah istirahat aja, hibernasi, bangun untuk sholat saja. Kalau kaku-kaku ngilu-ngilu ya sudah diterima. Kalau bisa makan, kalau bisa protein kayak telur rebus gitu boleh dimakan. Minum air putih yang banyak, hangat boleh.
yang nyaman, kemudian rehat. Jangan pegang gadget, jangan main game segala macam, tidur, rehat, matikan lampu, rehat. Biar tubuh kita mencun up. Karena tidur adalah mekanisme healing yang Tuhan berikan. Dengan tidur, semua itu jadi kayak dicun up, dikembalikan. Kalau gitar di setem, Mas. Nah, itu betul-betul nanti nyaman. Alhamdulillah saya suntikan, kita tuh yang ketiga kan dapat Moderna ya. Betul. Sampai saya bilang mayoritas kalau di pastor mah dibilang haredang ya, yaitu Haredang. jadi aduh, abdi mah haredang, jadi betul-betul pada panas, demam. Ya namanya juga saya bilang namanya juga disuntik pakai kompor ya, Mas. Moderna. Mereknya mirip. Bener. Namanya mirip sama kompor ya, udahlah ada demam pasti nggak apa-apa. Itu menandakan memang kita bereaksi terhadap vaksinnya. Jangan takut divaksin. Dari pilihannya dua, kalau nggak ketemu baik-baik dengan cara divaksin, ya ketemunya sama yang asli kan. Lebih baik kita latihan tempur dulu. Jadi waktu yang asli mah kecil gitu. Kalau Mas Yudis kan sudah kenalan nggak baik dulu. Tapi nanti 3 bulan setelah stabil, vaksin aja, Mas. Nggak apa-apa, dikenalkan kembali. Karena kita harus punya pertahanan berlapis-lapis terhadap si makhluk menjengkelkan ini. Astaghfirullah ya, sehat selalu untuk Amin, terima kasih Dokter Siti. Sama-sama. Makasih Bu Evi dan Dokter banyak Karen. banget. Ya. Terima kasih banyak Yudis atas pertanyaannya, Dokter Chandra. Wah, tipsnya banyak banget ya Dok ya. Buat teman-teman yang post COVID memang dijelaskannya tuh cukup banyak dan memang PR juga nih buat tim rehab medik ya Dok untuk selanjutnya. Iya betul. Ya, di kami disebut LC Mbak, lulusan COVID. Lulusan COVID. Karena ada yang S1, ada S1, S2, S3 juga ada. Sampai 3 kali maksudnya remedial. Iya ya Dok, mudah-mudahan tidak nambah lagi Dok. Ya, Oke Dok, kita ke lebih sering ya Dok ya. Ya, sering di klaster keluarga Mbak, hati-hati. Karena orang seringnya itu longgar di keluarga, kan nggak pakai masker di rumah. Itu yang hati-hati, awasi keluarga kita, ring 1 kita. Betul Dokter, terima kasih banyak untuk ngingetin. Oke Dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya, di room chat dari Mbak Woro Fisioterapi Hermina Grand Wisata kalau nggak salah nih Dok. Assalamualaikum, selamat siang Dokter Mia dan Dokter Chandra. Saya dari Rumah Sakit Hermina Galaksi ternyata. Ingin bertanya, saat ini kami dari rekan fisio dan dokter SPKFR setempat sudah melihat dan melakukan beberapa posisi termasuk front positioning. Namun saat dievaluasi ternyata saturasi oksigen dengan posisi duduk 90 derajat dengan bersandar sedikit lebih baik dibandingkan saat posisi prone. Kalau seperti itu bagaimana ya Dok? Apa boleh nggak ya dibanyakan posisi duduk atau tetap prone position? Mungkin memang sebelumnya Dok, kita memang sudah mulai aktif menjalankan kegiatan positioning ya Dok ya. Mungkin lebih ke arah penekanan di awal tuh prone position untuk pasien-pasien dari IGD ya Dok ya. Kita jadi memang teman-teman sudah mulai turun positioning itu dari IGD, perawatan sampai ICU kayak gitu. Nah ini pertanyaannya kalau posisi duduk lebih nyaman, bagaimana Dok dari bandingkan front position? Silakan Dokter Siti. Baik, terima kasih. Dengan Mbak Woro tadi ya Mbak Evi. Iya, terima kasih Mbak Woro. Itu yang saya katakan tadi, yang pertama tadi Mas Sigit yang bertanya ya. Itu pasiennya cemas nggak? Pasiennya setuju nggak sama kita kalau kita tengkurapkan? Karena kalau orang itu tidak biasa tidur tengkurap, nggak nyaman. Kalau reject di dalam badannya, dia nggak pasrah, itu nggak nyaman. Karena kalau tidak pasrah itu bronkokonstriksi, spasm, bronkospasm. Jadi bukannya rileks. Ibaratnya kan itu mah ibarat jadi kayak kawin paksa ya Mbak. Jadi nggak suka, nggak rileks, nggak mau, jangan dipaksa. Jadi betul-betul harus ada trust di antara keduanya, kemudian kita tengkurapkan. Kalau pasien duduk enak dong, dia kan biasanya duduk, emang maunya duduk gitu, pasti maunya duduk, rata-rata duduk ditegakkan, diposisikan seperti asma. Tetapi ingat kalau duduk, emang saturasi bagus, pasti lebih bagus karena dia biasa duduk dan dia suka gitu duduk. Tapi diafragmanya tidak efisien, dia bergerak naik turunnya melawan gravitasi. Akan ada titik lelah. Saat itu fatigue langsung terjun bebas saturasinya.
Itu yang kami ingin hemat. Karena nanti kembali ke tadi pertanyaan Mas Yudis yang belum saya jawab, nanti saya gabung aja ke pertanyaan Mbak Woro ini. Jadi pada waktu saat itu terjun bebas, kita oksigen satu suplementasinya harus di-adjust. Nggak bisa lagi pakai nasal kanul saja biasa. Kita harus modifikasi posisi. Kalau diguyur pakai oksigen juga, tapi tidak dimodifikasi posisi, nggak ada yang nampung gitu. Karena kita adjust ke simple mask, kemudian kita adjust ke rebreathing mask, kita naikkan lagi ke high flow nasal kanul, sampai kemudian RR-nya kemudian di atas 20, di atas 30, dan harus intubasi karena sebelum diafragmanya lebih lelah. Itu yang harus kita kerjakan adalah buka dulu dompetnya. Betul-betul pasiennya harus rileks dulu, harus tahu gitu. Seringnya saat ini pasien isoman di rumah. Mungkin beberapa orang terdekat dari yang kita kenal, yang kita ketahui, seperti tadi sharing dari Mas Yudis, itu merasa nggak apa-apa. Tapi di hari kelima itu hari yang kritis untuk varian Delta dan sesudahnya. Yang nggak apa-apa itu bisa jadi papa. Dan happy hipoksia itu sangat mengganggu. Dia nggak apa-apa kok. Coba diukur saturasinya, terjun bebas mendadak. Saturasi di awal bagus terus kok, 98 terus. Lihat nadinya. Heart rate-nya di atas 120, itu jantungnya kompensasi. Kok jantungnya capek? Berhenti. Melambat. Kalau melambat, ya terjun bebas nanti saturasinya. Jadi saat dia nyaman, kita tetap sambil infokan, Mbak, ini capek. Kayak diafragma itu disuruh jinjing terus gitu. Kalau jinjingan ada capeknya, suatu saat dia capek, dijatuhkan, terjun bebas. Saat terjun bebas, ya kalau kita ketahui bisa di-adjust saturasinya. Di bawah 94, hati-hati naikkan oksigennya pasti. Karena tetap harus monitoring. Dengan turunnya oksigen, berarti CO2-nya juga naik. Kita ketinggian oksigennya, CO2-nya juga naik. Akan terjadi CO2 narkosis, CO2 narkosis. Terjadi keracunan CO2 yang mengatakan kepada otak, oksigen di darahmu kan udah 100%, ngapain nafas? Akhirnya nafasnya berhenti. Lah kalau nafasnya berhenti, kita berkontribusi terhadap gagal nafas. Jadi tidak hanya saturasi oksigen yang kita lihat heart rate-nya. Di dalam Wisma Atlet nanti kalau sempat lihat ada edukasi, saya kirim linknya nanti lewat Dokter Nia ya Mbak Evi, nanti biar bisa dilihat. Jadi di situ ada breath count test, jadi hitung nafas. Hitung nafas itu adalah kemampuan respirasi kita. Aslinya narik itu berapa, buang berapa, dengan cara buangnya yang dihitung. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu diterus-terusan. Suruh pasien tuh ngomong sampai habis angkanya, habis nafasnya gitu. Dalam satu tarikan nafas. Kencang ngomongnya karena ekspirasi ini menandakan inspirasinya tadi berapa lama gitu, berapa jauh. Kalau dia 10 ada yang nggak nyampe, tetapi saturasinya 98, artinya parunya sudah mulai mengkeret. Jangan dipercayai saturasinya. Dia akan terjun bebas nantinya. Udah mulai capek. Ini effort jantungnya yang mompa terus-terusan untuk mencukupi kebutuhan oksigen dari otak. Kita berhadapan dengan walking desaturation. Pasien yang jalan santai wae, tapi ternyata dia desaturasi. PR-nya di kita. Sampai habis COVID itu PR-nya. Nggak cuma saat COVID. Kalau lagi COVID mah enak diranap kan banyak, semua sedia. Repotnya itu kalau terjadinya post COVID, apalagi lagi di rumah, yang ada keluarga cuma panik berjamaah. Jadi kita tetap ingatkan, pantau heart rate, nadinya itu diukur 1 putaran jam, pasien diajarin ukur sendiri supaya lapor gitu kalau ketemu kita. Karena dia wajib tahu, kalau dia tahu kan dia tanggung jawab, kalau dia ambil risiko ya dia harus tanggung jawab, tidak menyalahkan siapapun. Habis dilatih sama tim rehab, habis dilatih sama perawat, habis diiniin saya langsung sesak, saya ukur aja, sama-sama kita ukur. Nggak apa-apa, berarti ada masalah yang lain gitu. Dari saya begitu Mbak Evi, mungkin ada yang kurang atau yang belum saya jelaskan dari Mbak Evi atau Mbak Woro. Dari Mbak Woro ada yang mau ditanyakan kembali?
Apa Sudah cukup? cukup, Dokter Chandra dan Bu Evi. Terima kasih. Sama-sama kasih, Mbak Bu. Woro. Jadi kita upayakan jangan sampai duduk tegak ya dok. Jadi positioning itu sangat menentukan banget Ya, untuk di tahap awal untuk penanganan COVID ya dok. betul. Tapi kalau duduk tegak untuk makan boleh, Mbak. Iya lah dok. Jadi karena ada yang duduk tegak tuh main HP, Mbak, begini. Jadi saya bilang, iya. kan main HP bisa sambil tengkurap, main HP dia bisa tahan jam-jaman, ya sudahlah main HP-nya sambil tengkurap, nonton drakor boleh kok sambil tengkurap gitu. Bahkan ada pasien saya, boleh sambil nyemil nggak gitu, boleh tengkurap aja sambil nyemil silahkan, tapi tengkurap, paru-parunya gimana caranya? Kecuali paru-parunya nggak dipakai lagi, ya pakailah dok, sering begitu. Ya karena modalnya ya cuma itu, kita nggak punya serep paru-paru gitu. Jadi paru-parunya terkena ya repot gitu. Karena itu yang harus kita jaga untuk oksigenasi, terutama ke jenderal tertinggi otak kita. Biar nggak lemot habis COVID, Mbak. Yes dok, tidak ada gejala sisa ke arah sana ya dok. Iya, brain fog itu paling menyebalkan. Dok. Oke, kita pertanyaan selanjutnya banyak banget nih dok yang bertanya. Sebentar ya dok ya. Dari Mbak Widya Stuti, Hermina Jogja kalau nggak salah nih. Izin bertanya dokter, apakah proning posisi ini pilihan posisi tergantung dari kenyamanan pasien? Atau untuk pasien yang tidak terpasang alat? Bagaimana dengan apabila pada pasien dengan kondisi yang terpasang alat, apakah disesuaikan dengan hasil gambaran ronsen toraksnya? Jadi tergantung dari lesi atau bercak pada parunya dokter. Silakan dokter. Makasih. Dengan Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Evi? Widya Stuti. Mbak Widya Stuti, terima kasih. Posisi proning ini bedakan dengan airway clearance. Jadi ini bukan postural drainage. Jadi tidak disesuaikan dengan lokasi mukus atau sekret yang ada tertera. Tetapi kita lakukan stretching dari alveol dengan cara biomekanika. Kita memanfaatkan gravitasi supaya mekar gitu. Karena di dalam jurnal dikatakan saat CT scan dikerjakan pada pasien yang prone selama 2 jam, diameter alveol seluruh dorsal dari paru-paru sama. Jadi kalau kita punya dompet yang sama besarnya, itu nampungnya sama banyaknya. Tapi kalau tidak sama besarnya rugi. Oksigen yang diguyur itu mental percuma. Tidak ada yang menyerap gitu. Jadi yang kita lakukan adalah dasar proning itu adalah itu. Jadi bukan mucus clearance. Akan tetapi kalau mau sekalian untuk mucus clearance monggo silahkan. Tapi harus diingatkan bahwa mucus di COVID ini sticky, sangat kental. Jadi perlu pengencer dahak mungkin yang diminum, yang diberikan oleh sejawat dokter paru atau tim visit dari DPJP yang melakukan perawatan COVID. Jangan lupa dilihat juga hidrasi, karena dahak itu kita lihat ada 2 lapis, ada gel layer, ada sol layer. Solusio itu yang bawah. Kalau dehidrasi, solusio layernya itu berkurang. Tahu dehidrasi dari mana? Pegang aja kulitnya, keriput nggak? Turgornya gimana? Turgornya bagaimana, kemudian kencingnya dikit atau banyak. Kalau dikit keruh lagi pasti dehidrasi. Itu sampai kelenger berusaha dikeluarin nggak akan keluar. Perbaiki. Jadi bilang sama perawat, ditanyakan bisa teman-teman perawat pasti ada intake outputnya dilihat, balan cairannya dilihat, balan cairannya oke nggak? Kalau oke, insya Allah lebih nyaman gitu, lebih gampang. Jadi kalau kita melakukan pada mukus atau dahak yang gel layernya sticky, nempel karena sol layernya kurang, solusio layer kurang, mukosiliarnya nggak akan bekerja. Kayak rambut kita di air kan bisa ngembang. Kalau airnya keluar, kita keluar dari air kan lepek, nggak akan bisa bekerja. Di situ sejawat akan melakukan hidrasi, kemudian diperbaiki balans cairannya, kemudian diperbaiki gerak mukokinetiknya dengan diberikan N-acetyl-cysteine dan segala macam preparat untuk memperbaiki, untuk bisa kita lakukan untuk mucus clearance atau drainasenya. Tapi ingat nomor 1 adalah lung recruitment dulu, perbaiki oksigenasi dari semua yang tersisa. Dari kami, dari saya itu Mbak Evi, Mbak Wiji. Baik, terima kasih banyak dokter. Bagaimana Mbak Widya Stuti? Terima kasih dokter, sudah jelas dok. Terima kasih sekali. Jelas ya. Sami-sami Mbak. Semoga bermanfaat. Iya dokter, subhanallah dok. Sehat selalu dok. Sami-sami, sehat selalu juga. Terima kasih Mbak Widi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok nih.
banyak nih dok kansnya. Memang pas banget ini ya kebetulan kita bisa sharing langsung. Dari Fadilah Ulfa, Assalamualaikum dok, saya dari Hermina Medan. Nah, kita lintas provinsi nih dok Hermina. Iya, nggak apa-apa Mau Mbak. tanya nih, Dok. Nggak bisa kemana-mana 1,5 tahun lumayan rasa piknik. Iya, sampai ini kita ke Medan ya dok ya. Mau tanya dok tentang posisi PRON pada pasien COVID sejauh ini sangat bermanfaat pada pasien COVID di Medan. Alhamdulillah. Rata-rata saturasi meningkat saat diproning. Alhamdulillah. Dan ada juga beberapa pasien tidak respon atau tidak sanggup melakukan proning. Betul. Pertanyaan saya dok, bagaimana mempertahankan saturasi oksigen pasien tetap stabil dok pada pasien yang sudah selesai atau capek melakukan proning karena saat selesai proning saturasi langsung turun lagi. Baik. Silakan dokter. Terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi ya Mbak Evi? Mbak Fadilah Ulfa dokter. Mbak Fadila, iya. Mbak Fadila, terima kasih. Sharingnya juga luar biasa. Semoga sehat selalu dan bermanfaat dan tetap semangat teman-teman di sana di Medan. Memang PR-nya itu mempertahankan saturasi. Jadi kalau pasien sudah capek kita nggak, makanya di kami ada modified proning tadi Mbak. Miringkan aja. Miringkan karena biasanya kalau dimiringkan tuh mukusnya juga ikutan. Kadang-kadang di mana mukusnya banyak itu bisa terjadi mukus plak. Dan itu bisa desat. Kalau dia mau batukkan boleh dibatukkan, dia mau huffing teruskan boleh, tapi kalau tidak miringkan ke sisi sebelahnya. Jadi memang harus dilakukan monitoring. Jadi dititip, mungkin makanya harus kerjasama antara teman-teman perawat yang bertugas untuk observasi pasien tersebut sama kita yang lagi turun ke dalam gitu. Karena pasien-pasien ini kalau pasien yang awake gampang dia bisa ngeluh, bisa pencet bel. Tapi kalau pasien-pasien yang intubated yang dikatakan tadi mungkin dengan alat ya istilahnya itu memang tidak bisa mengeluh. Jadi memang kita harus hati-hati perhatikan. Kalau ada CCTV untuk melihat, ya tolong dilihat atau ada perubahan apa tidak. Karena ada yang namanya delay bronkokonstriksi atau delay bronkospasm. Itu bisa terjadi 1 jam setelah kita lakukan tindakan. Jadi tolong monitoring. Jadi mungkin kalau pas lagi kita bolak-balik, pas kita lagi lakukan tes terapi mungkin ya di pasien, kemudian kok 1 jam berikutnya RRN naik gitu, terus desat atau turun saturasi, mungkin mukus plak itu. Jadi dahaknya nyumbat. Kalau dia bisa dibatukkan, batukkan. Kalau nggak bisa dibatukkan, balik posisinya. Jadi sementara yang penting saturasi naik dulu, nanti perbaikan lagi. Gitu. Nanti kalau dia dalam posisi nafasnya dia naik, otomatis akan batuk tuh, akan terbatuk. Kalau respon batuknya muncul. Kalau refleks batuknya tidak muncul, harus dibantu. Yang kita kenal dengan didorong itu untuk kita trigger efek batuknya. Dari teman-teman perawat yang di ICU, di intensivis sudah biasa untuk evakuasi mukus biasanya. Begitu Mbak Evi dan Mbak Fadila. Ya, makasih banyak dokter. Sama-sama. Mbak Fadila. Cukup ya. Ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini ada pertanyaan, indikasi pasien mulai dilakukan proning itu apa sih dok? Gitu. Terus apa harus memang dari awal atau dari saturasi berapa nih dok untuk kita langsung untuk proning? Baik. Dari Mbak siapa Mbak Evi? Ini dari Mbak Ayunda Nurrahma dari Hermina Bogor. Oke, Mbak, dari Medan kita pindah ke Bogor. Jadi Mbak Ayunda terima kasih, Mbak Evi terima kasih. Di COVID ini dari awal prone kan. Pasien kita ketahui, kalau pasien yang milenial yang mengikuti media sosial biasanya sudah prone sendiri, dia tahu, meskipun mungkin cara pro-nya kita harus sesuaikan atau kita perbaiki, tapi dia sudah tahu pentingnya prone gitu. Jadi kami di Persahabatan juga kami menyarankan prone mulai dari IGD. Jadi betul-betul yang kami kerjakan waktu tim rehab masuk IGD cuma suruh tengkurap itu doang. Karena memang itu yang harus dikerjakan dari awal. Karena selalu di ruangan nanti lebih mudah jadi tim yang lain untuk yang nangkep untuk meneruskan gitu. Kalau nanti dia sudah terpaksa dia perburukan dan masuk ICU, itu kan tinggal kami yang mengerjakan karena kan itu dalam sedasi atau intubated. Tapi kalau yang awake proning lakukan secepat mungkin. Karena ingat ini settingnya COVID. Gitu. Ini setting pandemi. Tujuan pertama pasti kalau masuk ranap dengan gangguan respirasi atau dengan PCR positif pasti selamatkan dulu pelang recruitment-nya.
Kecuali kalau diagnosisnya bukan COVID baru. Karena sebetulnya PRON itu adalah terapi yang diberikan pada ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, jauh dari sebelum masa pandemi. Dikerjakan begitu masuk intensive care dulu. Tapi saat ini, kalau itu dikerjakan lebih awal, bisa dikerjakan minimal sustain dalam 2 jam. Itu lung recruitment dan standar oksigenasinya, perbaikannya bermakna sekali. Dari saya itu, Mbak Evi. Baik dokter, jadi proning itu memang harus di awal banget ya dok ya, untuk diusahakan di awal banget di IGD. Saat Terus isoman kalau itu misalnya usahakan latihan. isoman juga ya dok, iya. Kebetulan kami juga memang udah video untuk paket isoman juga dok, salah satunya Iya. memang ada proning kayak gitu dokter. Iya Mbak. Ini kalau untuk saturasinya berapa dok? Ada minimal saturasi nggak ya dok ya untuk proning ini? Dari awal. Dari awal. Misalkan. Ya, karena kalau nunggu saturasi turun udah terlambat nanti. Dia udah mulai stiff. Jadi kalau dari awal dikerjakan akan lebih bagus, diafragmanya nggak capek karena dia disupport, dia nggak bekerjanya nggak melawan gravitasi. Jadi lebih ringan gitu untuk dia bekerja karena sejajar, tidak usah against gravity. Dan karena kalau kehati-hatian mulai kapan? Seperti dengan slide saya yang tadi yang penutup, hati-hati kalau saturasi di bawah 94. Karena di situ berat sudah suplai untuk otak. Jadi risiko gangguan perfusi lebih lanjut banyak. Jadi tolong kalau kita lakukan manuver aktivitas kemudian turun 4 poin juga hati-hati. Misalnya tadinya 100 kok tahu-tahu jadi 96. Itu berarti ada kelambatan suplai. Hati-hati gitu. Karena happy hipoksia ini biasanya terjadi. Kalau sampai dia dirawat nggak mungkin dia nggak happy hipoksia. Karena yang masuk rawatan itu biasanya sedang sampai dengan kritis. Ringan mah di rumah dia santai-santai wae. Tapi hati-hati di hari kelima. Itu yang perlu diingatkan mungkin yang sedang observasi pasien-pasien yang di rumah. Hawasi, jangan jumawa, Anda nggak apa-apa. Ingat, akhir minggu pertama itu masa-masa yang harus diperhatikan. Jangan kita kehilangan karena kita menganggap biasa saja. Tidak ada yang biasa saja di COVID ini. Semua harus dicurigai. Curigai diri sendiri dulu. Tidak semua baik-baik saja. Begitu Mbak Evi. Baik dok. Jadi di bawah 95 ya dok ya? Ya, Kita harus 94 ke bawah. 94 ke bawah kalau di textbook dikatakan Mbak. Iya. Ada nggak sih dok kalau misalnya kita coba proning di bawah 94, ada yang merasa nyaman atau memang bisa kita paksakan atau memang stop nih kalau udah 94 kita rubah positioningnya mungkin ke modified prone aja lebih aman atau bagaimana dok baiknya? Selama masih nyaman lanjut aja Mbak. Oh, selama masih nyaman, ya. Yang penting jalan nafasnya masih terbuka ya dok ya. Betul. Karena kalau kurang dari 2 jam efek persistensi ke stretching alveoli nggak banyak. Jadi ibarat kita kayak prolong stretching Mbak. Kalau kita stretching cuma sebentar kan nggak akan manjang ototnya. Kalau kita prolong stretch kayak kita pakai AVO gitu ya, gitu kan stretch gitu ankle-nya, jadi efek manjangnya lebih baik karena setelah kita stretching tuh rebound-nya lebih lagi gitu. Jadi kalau kita stretching cuma bentar doang tengkurap 5 menit tapi itu lagi balik. Karena minimal 2 jam kita perlu untuk bisa ngembangin. Masing-masing jaga. Saya pun prone untuk exercise karena diaphragmatic exercise itu lebih enak kalau kita tengkurap. Karena torasi ketahan. Perut kasih beban. Kalau dia exercise, meskipun kita diajarkannya telentang ya Mbak, dikasih beban, dipegang, itu nggak semua orang bisa mendirect perutnya untuk naik turun. Tapi kalau ditengkurapkan, dia otomatis akan ngembang ke samping, kelihatan. Karena kan ke bawah nggak bisa ngelawan kasur. Otomatis dia akan ngembang ke samping. Jadi di dalam slide saya tadi saya pegang pinggang kanan kiri kan kita tahu nempelnya di lumbar. Jadi lumbarnya pasti akan ngembang kanan kiri gitu, akan mengembang. Dan saat itu mengembang berarti diafragmanya berfungsi dengan baik. Buang. Baik. Hanya memberi feedback sebetulnya itu biofeedback saya untuk melakukan dia ini kerjaan Anda benar. Relax saja karena orang tuh diajarin relax susah loh Mbak. Taruh aja ini ototnya, taruh tangannya setinggi bahu. Ini susah, nggak semua orang bisa relax. Dan tidak semua orang mendengarkan badannya. Kita pun mungkin gitu ya karena beban pekerjaan. Belum selesai tugas besok dikumpulin. Nah ini akhir bulan rekap laporan kayak gitu. Itu yang nggak mau badannya. Tapi manusia kan memang jumawa gitu. Udah dikasih ngantuk nggak tidur juga. Udah dikasih laptop cuma diliatin dari tadi ngetik nggak keluar ide tetap aja dipelototin. Padahal itu udah minta tidur gitu. Sign dari tubuh memang harus diikuti di saat ini. Kalau kita memang lelah tidur istirahat.
Itu Mbak dari saya. Baik, Dokter Siti Chandra. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ya, Ini dari Mbak Harsyani, dari Hermina Kendari, Dok. Jadi, Dok, bagaimana nih dengan proning pada anak? Apakah ada bedanya, Dok, dengan proning pada dewasa. pasien dewasa? Iya. Oke. Mbak tadi siapa Mbak Evi dari Kendari yang Hasriani. Mbak Asyani, terima kasih banyak. Sampai Kendari kita Mbak Evi. Oh. Jadi anak berbeda. Anak itu fitrahnya luar biasa. Kelenturan flexibility dari tulang belakangnya luar biasa. Allah ciptakan posisi fetus di dalam perut ibunya. Dalam posisi apa? Prone. Dia meringkuk. Sujud di perut ibunya. Itu prone. Dan rileks. Lihat bayi atau mati tidurnya kayak apa, kan kayak kecorak nungging. Kayak kecoak gitu nungging, kan nyungsep gitu tidurnya anak. Sampai besok pagi itu tidur nyungsep diguling. Optimalisasi perbaikan untuk lung recruitment dan pertumbuhan otak untuk oksigenasinya. Tummy time-nya luar biasa. Anak-anak begitu. Jadi enak, anak-anak taruh aja di atas guling, Mbak. Bobok dia anteng. Masih lentur. Disesuaikan dengan pertumbuhannya. Karena development tiap orang berbeda. Anak-anak di tahap apa. Tapi anak-anak nggak ada yang menolak tuh kalau ditaruh di atas guling. Bobo aja dia. Di ayun-ayun mah anteng. Gitu. Kalau nggak ada guling, kalau ada mama papanya taruh aja di pahanya. Bobo di situ. Digoyang-goyang kaki mama papanya. Gitu. Digoyangkan gitu otomatis vestibulernya membuat dia calming the limbic, karena limbik itu menenangkan. Dekatkan bonding dengan orang yang dia sukai, kalau bisa ditemani oleh orang yang dia kenali. Kalau di kami sih kalau ada yang bisa ditemani dengan keluarganya dengan proteksi, dengan prokes. Karena biasanya kalau bayi nggak pernah sendirian ya, dia selalu ada yang menularin dia gitu, ibunya kah siapanya itu. Jadi yang tandemin ke dia itu yang bertugas menenangkan. Dinain ke atas guling saja, dia bisa, karena fitrahnya anak lebih mudah kok. Dia memang tidurnya nyungsep begitu. Nggak usah disuruh proning, mau pron sendiri. Pakai guling nyungsep langsung udah. Tapi kalau mau memposisikan, ya di-rollingkan aja sesuai dengan pertumbuhan anak. Dari saya begitu, Mbak Evi, dan siapa Mbak tadi dari Kendari? Mbak Harsh. Dok. Iya, Dok. Kalau misalnya pasien, saya lanjut aja, Dok. Kalau pasiennya dengan kondisi hamil, Dok? Ya, Dok. Ya, Mbak. Ibu hamil atau kondisinya memang obesitas ya, Dok ya? Gimana ya, Dok? Kalau untuk proning? Kita berpikir ibu hamil dan bapak hamil ya, Mbak. Betul, Dok, betul sekali. Kalau ibu hamil mah ada masa partusnya, bapak hamil ini yang repot, nggak lahir-lahir. Jadi posisi miring yang modifikasi, Mbak. Kalau hamil dipastikan nyaman kan, jadi harus biasanya diganjal, dialasi perutnya, pinggulnya dikasih alas karena kan pasti hiperlordotik, terjadi tarikan luar biasa. Seperti tidur miring saja. Kalau dia punya guling untuk hamil itu yang untuk tidur enak. Kalau enggak punya ya pakai aja selimut untuk mengganjal, untuk alas jadi bantalnya enak gitu. Karena diafragmanya capek banget itu, nahan perutnya, bantu nafasnya. Nomor satu sih saya mintakan mereka cari posisi nyaman yang miring gitu. Setelah itu apa yang saya berikan selain di posisi itu adalah relaksasi. Nafasnya nggak bisa di breathing. Kalau lagi akut itu tidak akan bisa nafas dalam. Jadi tolong diberikan nafas bertahap. Karena di saat sitokin storm terjadi, alveol, pleura yang interstisial itu nggak bisa ngembang banyak. Ngembangnya dikit-dikit. Oleh karena itu saya munculkan di dalam salah satu di video di rumah sakit RSDC-WA Academy itu dengan cara breathtaking, tarik nafasnya bertahap. Buang. Karena begitu dalam itu micu refleks batuk. Reseptor batuk ada di pleura salah satunya. Jadi kalau langsung batuknya kayak tembakan. Kayak pertusis. Jadi caranya tarik nafasnya pendek-pendek aja. Nggak bisa beberapa kali, Dok. Nggak apa-apa, nafas pendek-pendek aja. Yang penting dia nyaman dulu. Karena respon reguler ini yang akan menenangkan limbik, mengendalikan simpatis. Karena ibu hamil itu hormonal imbalannya luar biasa, udah lagi hamil, sendirian, diisolasi itu luar biasa. Lebih berat lagi ibu melahirkan, karena dia dipisah dari anaknya. Itu luar biasa lagi itu. Psikis nih, badai psikis yang kita menghadapi COVID ini, Dok,
nakes sama pasiennya sama-sama stresnya gitu. Karena itu kita harus betul-betul doa dulu, kitanya juga ditenangkan. Kalau kita nggak tenang, kalau kita lagi galau, jangan masuk zona merah. Pesan saya itu, mundur, jangan masuk. Kita harus takar diri. Saya pun begitu, tar dulu deh, belum tenang hati gitu. Kalau lagi baper dilarang masuk, karena ini lahan pertempuran, nggak ada coba-coba di dalam. Tapi kalau misalnya sudah, kemudian ada dok, saya udah nggak tahan, ada beberapa anggota tim, nggak apa-apa, semampunya keluar. Sisanya tapi report, jadi nanti saya tambal yang belum itu, saya masuk, saya benerin kayak gitu. Kita emang harus kolaborasi tim. Begitu Mbak Evi. Baik dokter, terima kasih banyak. Selanjutnya dok, kontraindikasi untuk proning ada nggak sih dok? Ada, pasti. Tadi yang saya ucapkan pertama, unstable hemodinamik, pasien dengan topangan yang kalau ada pergerakan langsung naik semuanya, pasien dengan risiko perdarahan, pasien gelisah yang belum ditenangkan, itu jangan dicoba-coba. Jangan dikerjakan. Kan ada juga pasien-pasien yang hipoksia lama itu gelisah ya, Pak. Itu bukan pasien dengan gangguan jiwa, maksudnya pasien memang gelisah, hipoksia itu agitasi. Agitasi itu ngamuk. Jadi oksigenasinya diperbaiki dulu dengan terapi oksigenasi dan terapi medikamentosa. Kalau memang dia karena kekentalannya darahnya naik, biasanya diberikan antikoagulan, diberikan heparinisasi, diberikan tata laksana untuk menahan simptom yang terjadi, baru kita bisa masuk. Tidak semua kita bisa masuk. Lihat dulu kondisi secara utuh. Tapi kalau pasien sadar wae atau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan. Makanya perlunya masuk, tanya dulu kepada tim di PJP yang pegang, baik dokter SPKFR-nya atau dokter penyakit dalam, dokter paru, semua tim yang terlibat. Kalau di dalam ICU, leadernya pasti KIC. Tolong ditanyakan. Itu tim masuk aman tidak? Perawatnya juga pasti paham, karena satu perawat megang berapa pasien, itu pasien pegangan dia juga pasti paham. Tinggal tanya aja. Itu Mbak. Siap dokter. Intinya memang kerja sama tim ya dok. Semuanya Betul. harus berkolaborasi Ya. dengan tujuan yang sama untuk Ya, kebaikan pasien juga. dan kebaikan kita. Feedbacknya berasa, Pak. Untuk pasien-pasien yang awake, yang saya kerjakan, saya pribadi, saya biasa ajak doa. Karena doa orang sakit itu diijabah. Jadi saya nebeng dia sebetulnya. Saya ajak dia doa, saya juga mengingatkan dia untuk beribadah dengan agamanya. Kalau Muslim silahkan jaga sholat 5 waktu, jangan minta cuti meskipun kau sakit, gitu. Karena Tuhan nggak dengar kalau kamu nggak minta. Kemudian bagi yang Nasrani, tolong baca firman. Sekarang kan gampang pakai HP, biar Tuhan jamah dikasih kebaikan yang sebaik-baiknya. Dengan agama apapun, cara apapun, silahkan mohon sama Tuhan supaya diberikan kebaikan bagi Anda, bagi saya, bagi semua tim, dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Supaya cepat jadi LC gitu, lulusan COVID. Betul dok, di all in lah ya dok, semuanya saling menyemangati ya dok. Holding space Mbak, berbagi. Karena kita kan juga perlu dihibur. Ya betul dokter. Kita merasa bersyukur karena posisi saya lebih baik dari dia. Setidak-tidaknya kita tidak di lockdown, itu saja. Jadi tetap merasa bersyukur. Dan kesempatan untuk nolong ya dok ya. Iya. Itu yang luar biasa ya dok. Jadi bagian dari sejarah Mbak. Betul dokter. Nanti ada suatu saat ada sejarah di Hermina Corporate suatu ketika di periode 2020-2001, orang-orang berikut ini yang berjasa. Pasti akan ada tuh nanti book Hermina. Dan akan jadi cerita indah pada Iya. masanya nanti ya dok. Iya, betul. Banyak banget dok yang tanya. Aduh, fansnya banyak banget nih dok. Nih ada titik pertanyaan nih dok dari dokter Mia. Terapi post COVID buat yang fibrotik dok. Ya, baik. Terima kasih. Fibrotik itu Bang PR banget. Jadi karena kayak penyembuhan luka, fibrosis itu sebetulnya mekanisme tubuh untuk memperbaiki diri. Jadi dia penyembuhannya begitu, tapi jeleknya dia jadi mengkerutin. Nah, caranya mengurangi mengkerut adalah dikembangin. Kami mengembangkan dengan menggunakan breath stacking. Jadi dilakukan stretch bertahap, nggak bisa langsung di breathing gitu. Tidak bisa kami kerjakan. Kami juga melakukan controlling inflamasi, karena inflamasi salah satunya adalah dengan antiinflamasi, baik itu dengan obat yang diberikan oleh tim multidisiplin atau dengan modalitas rehab. Rehab pasti punya, rehab rata-rata punya laser.
Untuk anti-inflamatori boleh dikerjakan. Mialgia yang tadi kayak Mas Yudis itu boleh dipakein modalitas rehab, itu nggak enak banget. Saya yakin Mas Yudis kayak digebukin tiap hari. Tapi orang nggak percaya gitu kalau dia ngeluh. Orang gagah kok, masa yang ngaku encok. Itu siksaan banget Mbak Evi, orang emang beneran sakit gitu. Itu nggak enak banget, nyebelin banget pokoknya ini COVID teh. Bener-bener maksimal dia ngeselinnya gitu. Jadi kita memang betul-betul harus dipetanin, dipilah, betul-betul dilihat itu mah ketinggalannya mana habis COVID. Nah, tidak hanya fibrotik sendiri, karena tidak semua kena paru-parunya gitu. Kalau dia di fibrotik di paru, selain breathstake apa? Kami melakukan stretching salah satunya dengan embu bagging. Jadi kami dikembangkan karena saya konsultan rehabilitasi respirasi, kami kerjakan, tapi itu tidak bisa langsung karena setiap orang berbeda. Tadi tetap kembali harus bertahap karena setiap orang berbeda. Disentuh aja kalau nggak permisi itu nggak bisa. Jadi meskipun pasien itu tidak sadar, kami permisi. Pak, assalamualaikum gitu ya, kami akan latih ya, diajak bicara karena somatic memory badan ini mendengar. Kalau dia izinkan pada waktu diprunkan nggak lawan, tapi kalau dia tidak izinkan waktu diprunkan tuh kayak nggak berantem sama balok. Itu yang saya rasakan ya Mbak ya, biasanya begitu. Tapi kalau dimudahkan berarti memang diizinkan, Tuhan izinkan, yang punya badan juga izinkan. Itu lebih nyaman juga ke kitanya. Dari saya itu Mbak Evi, atau ada mungkin yang belum saya tambahkan? Oh, Dok. Semuanya. Intinya memang proning memang di awal memang udah harus kita kerjakan ya Dok ya. Di tahap awal di IGD, kalaupun tidak bisa langsung proning, kita lawan modified, terus semuanya bertahap ya Dok. Sebenarnya pertanyaan masih banyak nih Dok. Teman-teman antusias banget nih kalau dari pesertanya, sekitar tadi sih ada 800-an ya dokter nih, mungkin entah karena sinyal segala macam. Masya Allah, ini sangat luar biasa dokter. Terima kasih. Mungkin EKG kata dokter Daniel. masukan nggak Dok, satu aja ya. Gimana sih cara komunikasi, mungkin tadi dokter udah sebutkan ya, cara komunikasi edukasi ke pasien agar termotivasi untuk proning. Kadang pasien kan yang iya, cluenya gimana supaya pasien memang mau nih gitu. Untuk dia juga untuk proses oksigenisasi ternyata banyak banget ya fungsi tujuannya, manfaat dari proning tersebut. Gimana Dok? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Biasanya saya juga tim juga saya yakin semua kita kan sudah terpapar dengan komunikasi efektif ya Mbak. Pertama pasti kalau ketemu pasien kita mengenalkan diri, kita cek juga identitas pasien. Setelah itu kita dari mana, kita mau ngapain kita jelaskan. Kenapa perlu begitu? Saya biasa infokan Pak, saya mau ajarkan miring atau tengkurap, mau Bapak Ibu? Enggak, saya begini aja. Saya jelasin dulu ya, gitu. Saya infokan. Kalau paru-paru ini kena COVID itu mengkeret. Saya pakai bahasa awamnya gitu. Supaya nggak mengkeret, itu harus supaya ngembangnya bagus, itu harus dibantu pakai gravitasi. Kalau Bapak sama Ibu telentang, ketiban jantung, ada liver, ada usus, ada segala macam itu yang lewat di depan, itu kan sirkuitnya macam-macam, rame yang di depan. Parunya banyak kan di belakang. Jadi itu bawaannya ditaruh dulu di bawah. Gitu. Kecuali di luar angkasa beda, nggak usah lawan gravitasi. Ini mah di bumi, gravitasinya di bawah. Jadi bawaannya taruh dulu di bawah. Caranya tengkurap. Supaya paru-parunya ngembangnya enak. Kalau lo gak tengkurap udah nggak usah mikir, dia otomatis ngembang sendiri kok karena gravitasi. Mau sambil main HP, mau sambil apa silahkan. Gitu. Jadi saya cuma minta supaya paru-parunya nggak suruh nyangga beban dulu biar dia mekar gitu. 2 jam bagus. Tapi kalau lewat 2 jam balik lagi, boleh. Tapi usahakan miring. Kemana aja silakan atau miring kanan, miring kiri silahkan. Kenapa? Supaya paru-parunya lebih enak. Nanti kalau lebih enak, lebih cepat bagus, klinisnya lebih bagus, yang cepat pulang siapa? Saya bilang begitu biasanya. Terus kemudian habis COVID, nggak cepat capek. Karena habis COVID itu PR-nya itu nomor 1, separuh dari pasien COVID itu lelah. Paru-parunya mengkeret, suplai ke otak lemot gitu. Jadinya kan banyak PR-nya gitu. Karena COVID itu bukan yang sudah berlalu, badai berlalu tanpa bekas. Bekas badainya banyak gitu. Namanya badai sitokin. Jadi huru-hara yang lewat tsunami kelewatan itu masih tersisa dan itu yang jadi PR. Supaya bekasnya sedikit, tengkurap.
Cuma semurah itu kok, tinggal modal nawaitu niatnya aja. Kalau Bapak sama Ibu berkenan, coba usahakan 2 jam begitu supaya ada efeknya ke badan. Kalau kurang dari 2 jam, ya nggak maksimal efeknya. Yang rugi bukan saya, yang punya paru-paru. Saya pun melakukan gitu. Apalagi mungkin yang tim yang sudah LC lulusan COVID kayak saya gitu mungkin lebih enak Bu, karena kalau enggak ngomongnya kan teori. Nah, coba ngerasain kayak saya gitu kan gitu. Biarpun saya alumni cuma 3 hari gitu positifnya, tapi kan tetap aja gitu bisa merasa oh ini dokter atau tim ini ngerasain yang saya rasakan gitu. Begitu Mbak Evi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak nih dok tipsnya, masukan, sarannya. All in ya dokter Nia. Oke. Buat teman-teman semua nih, semua teman-teman di Hermina semangat lah ya. Oke, buat yang bantu pasien-pasien COVID, insya Allah sangat bermanfaat banget sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa langsung aplikasikan dengan semangat ini. Terima kasih banyak buat Siti Chandra untuk sharingnya di sore ini, sangat bermanfaat. Kalau ada apa-apa, izin bertanya nanti ya dok ya. Monggo Mbak Evi kan ibu ratunya. Oke, terima kasih banyak buat Siti Chandra. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke dokter Nia. Silakan dokter. Iya. Luar biasa sekali, apalagi tadi mendengar gimana cara Dokter Siti Chandra mengedukasi gitu ya, meminta izin gitu ya dari pasien untuk mau diproning itu benar-benar secara awam gimana supaya pasien itu ya bisa berpikir sendiri ya dok ya bahwa ini memang untuk kebaikan dia dan memang itu logis gitu, semuanya berat. Jujur sebenarnya agak nggak kepikiran ya, nggak tahu deh mungkin kalau teman-teman lain tahu, cuman kalau aku agak kepikiran iya ya ini semua yang membebani jadi ya taruh di bawah pas seperti itu. Keren banget dok. Semoga ini bisa pasti bisa lah ya, saya yakin insya Allah bisa. Tinggal niat kok Mbak, tinggal nawaitunya. Ya dok, respon teman-teman di chat juga luar biasa ya gitu, bahwa di sini juga kelihatan teman-teman menyimak, benar-benar apresiasi. Terima kasih sekali ya Dokter Siti Chandra atas sharing ilmu, sharing pengalaman. Semoga ini akan kami aplikasikan dok di Hermina dok, bermanfaat dan menjadi berkah untuk semuanya. Amin, amin. Fastabiqul khairat ya Mbak. Berbagi kebaikan, semoga kembali ke kita semua dalam kebaikan. Dokter. Baik, mungkin untuk sesi coaching ini jadinya agak molor juga ya dok, mohon maaf. Gak apa-apa. Habis ini saya visit. Iya siap dokter. Terima kasih banyak Dokter Siti Chandra, terutama ya yang telah bersedia membagi sharing dengan kita semua. Terima kasih teman-teman yang mengisi weekendnya dengan sangat berfaedah ya ini ya. Siap untuk dilaksanakan. Stay safe semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga juga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak, terima kasih semua Mbak Evi. Terima kasih banyak Dokter Siti Chandra. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih dokter, Bu Evi, dokter Nia. Terima kasih dokter. Di jalan dok. Terima kasih ya dok ilmunya. Izin lah. Terima kasih dokter. Dokter saya izin sini ya dok. Belum. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Matur nuwun dokter. Kami. Sini keren. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih ilmunya. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sami-sami. Saya izin ya dok Zoom meetingnya ya. Iya. Terima kasih dok. Sehat selalu dok. Ya, assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan Hermina punya dokter kayak dokter Siti.